Betul, betul. Kita mau bahas apa ini Bang Juma atau gimana? Saya ikut aja. Kita mau bahas apa? Ya, kalau kita berdua, kita angkat temanya, tapi harus melalui dalil Bapak Ustadz ya. Iya, Kita iya, angkat, iya, Bang. Seperti biasa. yes, Saya dengan Pak Pendeta kita aja. bawa dalilnya ya, sesuai Iya, dengan pengakuan Ustadz ya, bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Ya, kita angkat dalilnya ya Pak Ustadz ya. Apakah Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus? Begitu Pak Ustadz. baik, baik, baik. Ya, yang mulai dulu siapa Pak Ustadz ya? Bapak aja Menjabarkan. biar saya ikut, Bang. Bapak aja dulu. Iya, iya, iya. Bang Ken bisa Saya akan- waktu, bisa atur waktu. Tergantung Bang Bisa, Juma. bisa. Iya. Oke teman-teman ya, saudara-saudara saya dimanapun Anda berada, pada siang ini kami akan berdiskusi dengan Pak Ustadz Zuma. Itu temanya yang kita angkat teman-teman, yaitu apakah Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus menurut pemahaman kekristenan ya Pak Ustadz ya, dengan pemahaman juga nanti ke Islam. Nah, Baik, baik. tentu dalam hal ini saya mau bantah dulu ya, kalau ada teman-teman mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu sama Yesus di Alkitab saya tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Kenapa saya katakan teman-teman tidak sesuai? Bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri, di mana tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, mungkin teman-teman udah tahu semuanya, dan di mana juga Yesus itu ya yang telah menjadi manusia, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 14. Dan Yesus itu banyak sekali melakukan mukjizat, dan di situ saya memperkokohkan di mana ketika murid-muridnya bertanya sama Yesus tentang identitas Yesus. Ya, dan di situ Yesus menjawab ya di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu sebut aku guru, memang itu tepat. Katamu akulah guru, dan kamu sebut aku Tuhan, memang itu tepat. Katamu adalah Tuhan. Nah, begitu Pak untuk sementara kekristenan. Silakan Pak Ustadz Juma. Baik, makasih banyak Pak Pendeta. Jadi kalau di dalam iman Islam itu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman Kristen. Kami di dalam memahami sosok yang datang kepada kepada Bani Israel, kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian di luar daripada Islam ada juga oknum yang diimani oleh teman Kristen yang datang kepada juga Bani Israel yang disebut Yesus. Kami sebagai Muslim itu memahami bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu memang bukan bangsa Arab, meski kemudian Al-Quran menamainya Isa. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu datangnya kepada Bani Israel yang menggunakan bahasa Ibrani, penutur bahasa Aram Suryani atau bahasa sehari-hari. Dan juga kemudian di sana pada saat dia datang ada pengguna daripada bahasa Yunani sebagai bahasa penguasa atau penjajah di tengah-tengah Bani Israel pada masa itu. Nah, terkait dengan Isa dan Yesus di dalam pemahaman kami umat Islam, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai oknum ini satu, yaitu utusan pencipta langit dan bumi yang diutus oleh pencipta kepada Bani Israel dengan lahir ajaib tanpa ayah. Nah, kemudian konsep iman kita lah yang kemudian menjadikan oknum ini berbeda di dalam penjabaran pemahaman iman. Tapi kalau kita melihat di dalam perspektif pendekatan linguistik bahasa, Isa dalam bahasa Arab, kemudian Yesua dalam bahasa Ibrani, kemudian
Yesus dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggris Jesus itu adalah hanya penamaan saja, Pak. Penamaan di mana Isa berasal dari Yesua dalam bahasa Suryani atau bahasa Aram, itu adalah berbicara oknum yang sama, ya. Tapi kemudian yang membedakan adalah konsep. Konsep teman-teman Kristen, Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Konsep di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam itu hanyalah nabi dan rasul yang diutus oleh pencipta langit dan bumi ke dalam dunia ini, dikhususkan kepada Bani Israel. Jadi Esau atau Isa itu adalah Yesus yang ada di dalam pengajaran agama Islam, berbicara terkait oknum. Tapi kalau konsep iman, dua oknum ini berbeda. Oknum ini berbeda dalam perspektif pemikiran Islam dan juga teman Kristen. Demikian sementara, silakan. Oh ya, saya ini dulu instruksi. Kalau mau timer nggak apa-apa ya, bisa dikasih timer. Host. Silakan. Iya, kalau mau pakai timer, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Gimana Pak Ustadz, kita pakai timernya atau gimana? Saya ikut aja, Bang. Ikut kalau misalnya saya kelamaan ditegur, kalau misalnya Abang juga kelamaan, saya juga boleh mengingatkan. Dialog santai aja kita. Tapi kalau mau pakai timer juga bagus. Pakai timer aja. Oke, tergantung teman-teman semuanya. Kami baru masuk dalam sesi penjabaran ya teman-teman ya. Kalau mau 2 menit, 1 menit, 1 menit. Sekarang sesi bertanya. 2 menit Siapa yang- bertanya, 5 menit jawab ya, gitu ya. Tergantung bisa. Boleh. Kayak tadi. Baru nanti menanggapi Bang, kayak tadi juga sudah ya. Iya. Baru nanti menanggapi dari segi kedua belah pihak Bang Ken. Habis tanya jawab, tanya 2 menit, menjawab 5 menit, menanggapi 3 menit. Bang Ken, Atur aja. Sekarang mau bertanya apa menanggapi nih? menanggapi Menanggapi 5 menit berarti? 3 menit. 3 menit, oke. Oke. Bang Ken kah atau saya yang ini? Atau saya yang timer? Atau saya moderator? Kakak yang ini yang nanggapin. Aku timer aja, sambil ini aku. Oke. Sekarang saya bertanya ya Bang Juma. Silakan Ibu. Menanggapi. Oh, menanggapi? Ya. Oke, menanggapi Isa dalam Quran itu adalah beda berjauh dengan Yesus, di mana saya merasa Isa itu seperti seorang pengecut karena dia diserupakan. Sedangkan Yesus itu dia mati dan bangkit. Jadi dari segi ini Isa memang nyata-nyata berbeda. Terus di dalam, saya lupa di mana itu, bahwa kata menyerupakan itu ditujukan kepada Isa ketika ada dusta mahkamah agama. Jadi kalau dalam Alkitab kita mengkaitkan itu seperti Isa dalam yang disebut diserupakan. Ada dusta agama. Saya kira di mana itu Pak Pennya? Ada tentang dusta mahkamah agama. Jadi saya mengkaitkan bahwa Isa itu seperti pengecut karena diserupakan, misalnya menyelamatkan diri. Walau di Al-Quran mungkin dikatakan dia tidak berdosa ya Bang Junga ya. Iya. Jadi salah satu itu berarti, dan saya berfokus pada ini ketika Bang Juma bertahan bahwa Isa itu adalah nabi. Mohon maaf ya, saya kurang mengerti juga tentang debat-debat begini, baru saya belajar ini. Iya. Coba Abang tanggapi tentang ada di surah 4 ayat 82 yang berbunyi seperti begini. Jika Quran itu bukan dari Allah, maka ayat di dalam Quran ada yang salah, berarti seluruh ayat Quran salah. Jika Quran salah, berarti umat muslim tidak ada pegangan iman sama sekali.
Apa tanggapan Abang tentang ayat surah 4 ini, surah 4 ayat 82? Saya kurang apanya. Iya, baik. Itu aja Bang Juma sebentar. Baik, Ibu. Sudah habis waktu ya Bang Ken? Masih ada kayaknya tuh, Bu. Lanjut saja Bang. Saya tambah. Iya. Tadi untuk penjelasan Bang Juma tadi, Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa sama artinya bahasa Inggris ya, Yesus. Iya. Sebenarnya Yesus itu bahasa Indonesia Pak Juma, bukan bahasa Inggris, ada bahasa Inggrisnya. Nah, memang sih dalam hal itu kan beda-beda ya arti bahasa ke bahasa yang lain, tapi tetap sama tujuannya. Ya, tentu dalam hal itu udah sampai ya, udah selesai ya. Pakai? Habis. Pakai? Iya. Bang Ken? Udah habis, Bang. Waktu saya yang. Oke Bang Juma. Oke, dikembalikan ke Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Qur'an mengkapi dan menjawab pertanyaan ada dari Oke. Al-Qur'an yang Ibu bawa itu Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami, mempelajari Al-Qur'an, melihat dan merasakan keberadaan Al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillah, sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, pencipta langit dan bumi, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka tentu manusia akan menemukan banyak pertentangan-pertentangan di dalamnya. Jadi bukan pertentangan antara Isa dan Yesus, bukan pertentangan antara Islam dan Kristen, tetapi antar ayat dan ayat, antar diksi dan diksi, antara narasi dan narasi, antara muatan dan muatan. Nah, alhamdulillah sampai hari ini belum ada kekuatan di atas muka bumi ini yang kemudian bisa menunjukkan adanya pertentangan di dalam Al-Qur'anul Karim. Berbeda, mohon maaf, dengan kitab-kitab di luar daripada Al-Qur'an. Ketika kemudian Al-Qur'an mengatakan barrafa'ahullahu ilai wa kana Allahu azizan hakima, di situ sangat jelas dikatakan bahwa mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang mereka bunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka dari mereka, dan sehingga mereka itu tidak yakin telah membunuhnya. Jadi tidak ada kemudian bukti akurat bahwasanya Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul, yang dibunuh oleh orang-orang terdahulu. Mereka ragu tentang itu. Apa pembuktian sebagai umat Islam? Saya sebagai umat Islam sekali lagi. Apa pembuktian akan kebenaran Al-Quran ini? Yahudi dan Kristen bertentangan tentang oknum yang bernama Yesus. Mereka tidak ada satu kesepahaman. Siapa Yesus menurut Yahudi, siapa Yesus menurut Kristen. Mereka berselisih paham tentang itu. Berarti menunjukkan apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibantahkan. Hanya karena ketidakinginan kemudian menjadi seorang Islam, maka hal itu dibantah. Barrafa'ahullahu ilai. Ini pernyataan Allah. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan terhadap Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang pembunuhan itu. Dan ini saya bisa buktikan kalau teman-teman kita ini ragu tentang itu. Ya, mungkin nanti setelah berlanjut dialog kita akan lebih mengerucutkan materi. Jadi Al-Quran itu menurut iman saya sebagai Muslim ya, dan juga iman saudara tentu berbeda. Jadi kalau kita berbeda itu wajar saja kita saling menghargai. Ketika diterangkan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, mereka telah membunuh dan seterusnya. Allah mengatakan mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi orang yang dibunuh itu adalah Suara hilang. Oke. Sudah ya Bang? Bang Juma udah menanggapi tadi. Jadi kedua narasumber udah memaparkan dan menanggapi. Biarkan audien yang menilai ya guys. ya cek. Sorry kawan-kawan. Lanjut. Sekarang
kayaknya giliran Bang Juma bertanya kepada kesayangan nih Bang Juma. Baik, mungkin mau ditanggapi pernyataan saya, Bang. Mana tahu teman-teman kita mau nanggapi, silakan Ah, aja. Ketika tentang Abang menjabarkan tentang yang diserupakan di dalam kitab suci juga ada dikatakan dalam dusta Mahkamah Agung. Bentar, ini mau menanggapi ya. Iya, nanggapi dulu Bang, baru nanti Bang Zuma yang nanya ya. Ini menanggapi Iya, silakan. Ah. Iya, silakan. karena kita Oke, siap. tahu bahwa Oke, mulai. karena kita tahu bahwa Alkitab itu lebih dulu daripada Quran. Di mana di dalam Alkitab sudah diberitahukan memang bahwa akan ada tentang dusta Mahkamah Agama. Di mana mereka bermain dalam hal uang, tapi saya lupa di mana itu Pak Pen, tolong. Ada tentang dusta Mahkamah Agama. Itu mereka prajurit dengan para Mahkamah Agama berembuk untuk seperti memutarbalikkan fakta bahwa Yesus itu tidak disalib, sehingga sudah mereka membayar para prajurit-prajurit untuk membelokkan fakta tentang seseorang yang diserupakan begitu. Mungkin itu yang seperti sesuatu yang dipelintirkan di dalam Quran. Mungkin kira-kira begitu Pak Pendeta, kalau ada waktu lagi. Ya, terima kasih. Tentu dalam hal ini Bapak memang salah Masih sekali ada ya. waktu. Ya, saya isi waktunya. Dalam hal ini sudah jelas bahwa Alkitab itu kan udah duluan ada daripada Al-Quran. Sebenarnya yang diikuti itu sebenarnya perkataan dari kitab sebelumnya. Ya. Tapi kalau memang dikatakan tidak disalib itu suatu pertanyaan, Pak. Ya, kan kalau di Alkitab itu sudah jelas-jelas dinyatakan bahwa Yesus itu mati, ya, Yesus itu bangkit dari antara orang mati, ya, dan Yesus itu naik ke surga. Nah, kalau Bapak menyamakan Isa Al-Masih sama dengan Yesus, Isa Al-Masih itu, ya, itu datangnya kedua kali itu Bapak untuk membunuh babi, ya, mematahkan salib, ya, membunuh Dajjal. Nah, dalam hal ini mungkin Bapak lebih memberikan edukasi kesamaan Isa Al-Masih itu dengan Yesus. Bagi kami secara kekristenan Isa Al-Masih itu tidak sama Yesus dengan Isa Al-Masih. Ya. Dalam hal itu mungkin Bapak memberikan edukasi di tempat ini atau kepada netizen di bawah supaya mereka memahami, supaya mereka juga jangan tersesat. Bapak Ustadz memberikan pemahaman yang lebih akurat kepada mereka. Kira-kira begitu Pak, silakan. Masih ada waktunya, Pak? Ya, silakan Oke. Bung Onak. Pak Juma mau nanggapi lagi balik nih. Tidak. Nanti Oke. pertanyaan lagi. Iya. Dalam Matius 28 tadi saya masih ada waktu ya Bang ya. Dalam dusta Habis. Mahkamah Agama itu ada dalam Matius 28 ayat 11 sampai Habis. 15. Habis Bu, nggak ada Bang, lagi. itu Kahab itu mau naik, Bang. Tolong dinaikkan itu, Bang. Siapa? Ini si Kafha ini naik biar saya gas katanya. Coba dinaikkan dulu. Dia mau nyampaikan tentang apa? Ya, selamat Bentar dulu Bang. sore Bapak. Ini Bang Juma mau bertanya apa mau nanggapi lagi nih? Sudah dari 2 sesi tuh. Udah 2 dari Iya. sesi, tinggal sesi pertanyaan Bang Juma. Baik. Jadi saya bertanya sekarang ya, Bang ya. Iya, Bang. Lanjut, Silakan, Bang. Oke, baik, makasih. Kalau di dalam Al-Quran itu kan seperti yang saya bacakan tadi bahwasanya Pertanyaan nggak pakai timer ya? 2 menit bertanya Bang, 2 menit bertanya. 5 menit menjawab. oh iya, baik. Lanjut, izin Bang Juma. 2 menit bertanya. Iya, silakan. Oke Bang Juma. Baik.
Nah, kalau di dalam Al-Quran tadi sudah kita dengarkan apa yang saya bacakan teman-teman, bahwasanya di dalam Islam itu mengatakan dengan valid bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Artinya penyaliban itu betul-betul terjadi, tapi yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau mengatakan Islam mau menyamakan, sebenarnya tidak. Cuman kalau saya ditanya, apakah Isa Yesus itu oknum yang sama? Saya katakan iya. Yang membedakan itu adalah paradigma iman, paradigma pemahaman kita terhadap oknum ini. Ada yang mengatakan dia nabi dan rasul tok, ada yang mengatakan dia adalah nabi, rasul, dan Tuhan itu sendiri. Perbedaan kita ada di situ. Karena di Bani Israel tidak ada dua orang yang lahir tanpa ayah. Pada abad pertama hanya satu. Berarti oknumnya sama, tapi konsep agama kita yang membuatnya berbeda. Pertanyaan saya kepada saudara, di dalam kitab saudara diterangkan di dalam Markus 14 nomor 51. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain untuk menutupi badannya mengikuti oknum atau Yesus yang ditangkap. Tetapi ia melepaskan kainnya lalu lari dengan telanjang. Pertanyaan saya, siapa laki-laki yang ada di belakang orang yang ditangkap ini yang telanjang dan lari? Karena kenapa? Yang ditangkap ini Yesus, yang ingin disalib ini Yesus. Murid-muridnya diberitakan di nomor 50 di Markus 14, semua murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Tapi ada seorang yang ikut di belakang daripada oknum yang ditangkap. Siapa oknum ini? Silakan. Oke Pak Pen, silakan Pak Pen. Oke, sekarang waktunya menjawab dari pihak Kristen ya. Ya, tentu dalam hal ini Pak Ustadz, Bapak harus baca lebih lengkap dulu. 3 menit. Oke, thank you. Tentu Bapak Ustadz, Bapak pasti mengerti Pak Ustadz kalau Bapak membaca secara utuh ya. Di dalam Markus 14 itu Pak Ustadz ya, ayat 43 sampai ayatnya ke-51. Di situ nanti Pak Ustadz dapat siapa yang ditangkap, yang ada di belakang itu. Nah, tentu dalam hal ini, Yesus Kristus itu datang dalam dunia ini untuk mengampuni orang yang berdosa. Itu yang pertama. Keduanya, Yesus itu mengajarkan para pengikutnya, mengajarkan para umat yang percaya kepadanya bagaimana cara untuk kembali menyembah Allah yang sesungguhnya. Makanya Yesus itu memberikan suatu motivasi bagaimana cara kita kembali kepada Allah. Dan di dalam diri Yesus itu suci, dan di dalam diri Yesus itu adalah kudus. Mungkin nanti Bapak baca di dalam Ibrani 1, 5 dan 6. Silakan Bu Nona. Tentang ayat yang ke-51 ya. Itu sebenarnya saya juga kurang paham tentang itu. Kalau bisa saya menjawabnya itu seperti Simon dari Kirene ya. Tapi itu lebih apa ke Pak Pendeta, dalam kan saya ini seorang pendeta. Karena saya tidak berani untuk mengapakan ayat-ayat. Ya, itu tadi saya itu tadi udah saya jawab. Ya, lanjut. Dari segi Isa dengan Yesus itu jelas tidak sama. Karena Yesus itu kan mempunyai ayah, sedangkan Maryam tidak ada bersuami. Dan yang tidak sama lagi, setahu saya ada kata Maryam itu hamil selama 13 tahun ya, Bang Juma. Dan itu tidak masuk akal. Dan Yusuf itu juga, Maria itu adalah keturunan dari Yehuda. Orang Israel, dari suku Yehuda, dari keturunan Raja Daud. Jadi tidak sama sekali. Sedangkan di sini Yesus Kristus itu ada Mesias, yaitu artinya itu juru selamat. Dia mati dan bangkit. Sedangkan Isa adalah diserupakan. Karena pada tadi saya bilang itu tentang dusta Mahkamah Agama yang sudah berniat untuk mengarang
Jadi ada istilah untuk mengapakan sejarah, fakta sejarah. Yang itu mungkin terdengar sampai ada tertulis di Quran bahwa Isa diserupakan. Jadi kalau tentang ayat tadi 1:20 berapa tadi? Itu sudah Pak Pendeta sudah jelaskan ya tentang siapa yang memakai kain lendan dan telanjang itu. Kira-kira begitu saja jawaban saya. Jadi dari segi Isa dengan Yesus memang sama sekali tidak sama. Terima kasih, waktunya sudah habis. Pihak Kristen sudah menjawab dan pertanyaan intinya tadi siapakah oknum itu ya, gitu ya? Iya. Ya, oke. Sudah dijawab dengan Simon ya. Ya, mungkin nanti Oke, Pak Juma bisa menanggapi? Baik. Ya, jadi teman-teman, Al-Quran kayak dalam hal ini Al-Quran itu secara Kita kasih tidak 3 menit juga ya. baik Bang. Menanggapi. Iya. Dalam hal ini Al-Quran kan dikatakan datang belakangan. Harusnya kalau Al-Quran itu meniru, maka Al-Quran pun mengatakan Yesus yang disalib. Tapi Al-Quran itu kemudian menjelaskan hal yang bertentangan. Nah, ketika Al-Quran itu bertentangan kemudian terpapar di dalam kitab teman-teman, justru ada indikasi kuat bahwa penyaliban itu terjadi, tapi yang disalib itu bukan Yesus asli. Karena di sini saya sederhanakan, di Islam Yesus itu anak Maria, di Kristen itu Yesus itu adalah anak Bapa, biar simpel kita memahami. Nah, Yesus anak Maria menurut umat Islam itu diselamatkan, diangkat ke langit. Sementara Yesus anak Bapa menurut teman Kristen itu mati, dikubur 3 hari kemudian. Maka muncul pertanyaan ketika Al-Quran mengatakan diserupakan, lalu kemudian orang-orang sebelumnya itu adalah berselisih paham. Mereka ragu tentang siapa yang mereka bunuh. Artinya harus ada indikasi kuat sesuai dengan apa yang Al-Quran terangkan. Maka muncul kemudian di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 25 nomor 19, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Berarti ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup. Artinya gini, ketika Al-Quran mengatakan perselisihan antar orang-orang yang kemudian menganggap Yesus itu mati ataupun tidak, itu terurai di kitab saudara. Jadi dalam hal ini Al-Quran meskipun datang belakangan, tetapi yang mengatakan ini adalah pencipta langit dan bumi dalam iman kami sebagai seorang muslim, maka berjuta pun saksi yang dikatakan banyak saksi, berjuta saksi, bermiliar saksi, bahkan 1 triliun saksi yang mengatakan bahwa ada penyaliban bernama Yesus, Islam pun mengatakan ya, penyaliban itu betul terjadi. Tetapi yang disalib itu bukan Isa anak Maryam. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan itu. Penyaliban terjadi, yes, itu tidak dipungkiri oleh ajaran agama Islam. Tetapi yang disalib itu bukan kekasih Tuhan, bukan anak Tuhan. Dalam hal ini orang yang intim, akrab dengan Tuhan, bukan orang soleh. Sebagaimana yang ada di dalam kitab Amsal 18 nomor 21, Amsal 21 nomor 18, dikatakan bahwasanya orang baik itu, orang benar itu, orang fasik dijadikan sebagai pengganti orang yang baik. Jadi pengkhianat digunakan untuk mengganti sebagai penebus orang yang benar. Dan itu terjadi, di mana-mana itu terjadi. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan, ketika ibu mengatakan beda dalam konsep iman, tapi oknumnya satu. Ketika ibu mengatakan Maryam 13 tahun hamil, itu datanya tidak ada di Islam. Entah dari mana datanya. Wallahu alam. Oke, Silakan. waktunya sudah habis, Bang Juma. Oke, Bang. Boleh jawab. Oh, boleh tanggapi, Pak. Oke guys, kita ada narasumber di sini. Ya, silakan. Mungkin Mereka hanya memaparkan dan kita yang di bawah menyimpulkan ya. ya. Iya. Silakan. Boleh saya bertanya? Selamat petang, menjelang petang waktu Papua toh. Iya, Buat Bapak silakan. Ibu semuanya. Selamat menjelang petangnya. Shalom Aleichem, Aksa Adonai. Nah, saya tadi mendengar
izin ya Bapak Pendeta host, saya bertanya atau mendengar sedikit dengan ceritanya tadi Pak Ustadz Juma tadi mengatakan Yesus itu disalibkan, dan ada juga yang Tunggu dulu, mengatakan, ini kita pakai timer lagi apa enggak nih? Biarin aja bang, nggak Mana apa-apa. mana Masalah. baiknya aja Bang, mana baiknya, karena kan kita secara akademis gitu. Apa kan? Iya, Nggak apa-apa toh. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak, biar enggak saling potong memotong, Bang. Baik, mana baiknya aja Bapak. Kalau sepakat tidak saling memotong, ini tujuannya timer kan biar jangan saling memotong, tapi sekiranya Bang Juma orangnya nggak mau memotong sih. Iya, nggak apa-apa Baik, bang, silakan baik. aja. Iya, sedikit tadi saya mendengar dari Oke, langsung pakai timer. Bang Juma tadi mengatakan tadi Yesus tidak disalibkan ya, tetapi bilang disalibkan begitu ya, kalau tidak salah tadi. Dan ada teman saya juga, saya berdiskusi kepada saudara saya Muslim, mereka mengatakan sebagian Yesus tidak disalib begitu. Nah, saya berpikir begitu, loh kok ada dua tanggapan begitu ya. Saudara saya Muslim ada yang mengatakan disalibkan, ada yang mengatakan tidak begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya nanti mau bertanya sama Pak Ustadz, di surah Maryam 19 ayat 1 itu definisi kahayas itu siapa gitu, atau insan gitu. Nanti saya boleh bertanya kepada Pak Ustadz begitu, siapakah kahayas di surat Maryam 19 ayat 1. Ya, terima kasih. Iya, gimana? Ya, saya tidak menemukan ada pertanyaan. Pak Ustadz, saya mau bertanya sedikit. Iya. Cuma satu ayat ini aja gitu. Di surah Maryam 19 ayat 1 itu definisi atau artinya kahayas itu siapa Bapak? Boleh Bapak Baik. kasih tahu Pak? Silakan. Iya. Jadi menjawab dari pertanyaan saudara, Al-Quran menuntun saya untuk kemudian memberikan jawaban di dalam surah Ali Imran ayat 7. Di situ diterangkan, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkama hunna ummul kitab wa hurima mutasyabihat. Jadi ada muhkamat, ada mutasyabihat. Lalu kemudian Allah mengatakan begini, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah. Itu Al-Quran 1400 tahun silam, untuk mencari-cari takwilnya. Lalu Allah mengatakan, padahal kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wila illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah. Nah, tapi kalau saudara saya ingin mentakwilkan ayat tadi, silakan aja, tidak dilarang. Tapi Al-Quran sudah mengatakan yang mampu mentakwil dan mengetahui takwilnya itu hanya Allah. Di luar daripada itu, kalau ada orang yang ingin mentakwilkan, pasti tujuannya untuk mensesatkan. Saya kira itu jawaban saya, simple, sederhana. Surah Ali Imran ayat 7 menjawab saudara saya kemudian. Nah, terkait dengan adanya umat Islam yang mengaku bahwa Nabi Isa itu tidak disalib atau Nabi Isa itu disalib, saya rasa saya perlu untuk berdialog langsung dengan oknumnya, karena di Al-Quran itu sangat jelas dikatakan bahwa penyaliban itu terjadi. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, malahum bihi min ilmi illa tiba'azin wa ma qataluh yaqina. Mereka tidak yakin tentang penyaliban, tapi penyaliban itu ada. Nah, yang disalib ini sudah pasti bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi oknum orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu surah An-Nisa ayat 157 sampai 158 menjelaskan itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Juma atau Pak Ustadz dengan tanggapan Bapak.
Nah, jadi saya mengerti juga sih kalau namun itunya dalam yang ada tertulis dalam Al-Quran, saya tidak bisa membantah gitu ya. Tetapi saya sudah berdialog langsung sih tentang surah Maryam 19 ayat 1, yaitu di Zoom. Teman saya punya teman orang Palestina, dia negara Palestina, dan berdialog tentang agama gitu. Baik dia bertanya ke Kristenan juga, baik saya bertanya sebaliknya tentang agama Muslim gitu. Nah, seketika dia menjelaskan Bapak, kepada saya di surah Maryam itu, Kahayas ini adalah dia menanggapin dan menerangkan dari ayat-ayat itu dan tulisan-tulisan Arabnya mengatakan arti Kahayas itu, my friend, adalah Tuhan Yesus atau Kristus Tuhan, katanya begitu Bapak. Ini pribadi saya ya, di Zoom bersama dia gitu. Jadi kami saling bertukar pendapat dan saling bertanya begitu. Tetapi saya tidak bisa langsung ya, kalau memang itu yang Pak Ustadz katakan tadi, saya terima dengan baik karena itu keimanan Bapak gitu. Dan terima kasihlah kalau begitu, dan buat Pak Pendeta dan yang lain-lain, firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat atau bersukacitalah dan mengimaninya. Sekian dan terima kasih, selamat menjelang petang Pak Ustadz, dan begitu juga Pak Pendeta dan abang-abangku semua. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut teman-teman. Tentu dalam hal ini Pak Ustadz saya mau membantah apa yang Pak Ustadz mau sampaikan. Karena menurut Pak Ustadz udah pasti bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Nabi biasa. Kalau Pak Ustadz menyamakan bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus tapi Nabi biasa, saya tidak setuju. Kenapa Pak Ustadz? Secara pribadi, bahwa Isa Al-Masih itu adalah kudus. Ya, sekali lagi Pak, saya kutip ayatnya Pak ya. Di dalam Al-Quran 19 ayat 19. Di situ dicatat Pak Ustadz, Isa Al-Masih itu manusia suci tanpa dosa. Sekarang Pak Ustadz, Allah itu juga suci dan tanpa dosa. Kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan nabi-nabi biasa, manusia biasa, maka itu suatu kekeliruan. Coba kasih dalilnya sama saya, siapa nabi-nabi yang suci, siapa manusia yang suci tanpa dosa, supaya Bapak bisa kasih bantahannya sama saya bahwa dia tidak sama dengan Allah Isa Al-Masih ini. Silakan Pak Ustadz, mungkin ada tambahan dari Bu Nona. Itu yang pertama. Tadi saya tetap berpegang kepada dusta Mahkamah Agama. Jadi ada indikasi ngarang-ngarang gitu, karena ada pernyataan juga akan ada nubuat-nubuat palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi apapun yang dikatakan Alkitab adalah benar. Tentang kematian Isa Al-Masih dan segala yang diserupakan itu sudah tercantum, memang Allah yang adalah Yesus itu sudah mengetahui memang akan ada ayat yang akan mengarang-arang tentang menyerupakan Yesus itu sebagai Isa. Itu aja. Oke, baik, saya tanggapi ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, kepada teman saya tadi ya, supaya ini tidak menjadi hal yang menjadi fitnah gitu. Kalau di dalam surah Maryam ayat 1 itu diartikan Yesus adalah Tuhan, maka sejatinya ayatnya itu harus berbunyi Al-Masihu Allah. Ya, tapi ternyata tidak. Berarti itu hanya mengada-ngada atau nafsir, seperti apa yang diterangkan oleh Al-Quran yang tadi yang saya katakan, surah Ali Imran ayat 7. Pasti mereka hanya condong kepada kesesatan dan mengajak kepada kesesatan. Lalu kemudian saudara bertanya tentang Nabi Isa dan juga Yesus, bahwa di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah laki-laki yang suci. Kalau saya melihat, hanya Al-Quran yang justru mengatakan Nabi Isa itu adalah oknum yang suci. Tapi
umat Islam tidak ada yang menuhankan Nabi Isa. Sebaliknya, di kitab saudara diceritakan Yesus itu terkutuk di atas tiang salib, tapi justru dituhankan. Nah, inilah kemudian yang kenapa saya itu tidak bisa menjadi Kristen. Di agama saya Nabi Isa suci tapi bukan Tuhan. Dia adalah manusia yang super hebat. Tapi kedudukannya tetap saja manusia. Sesuper-supernya dia, sehebat-hebatnya dia, pencipta langit dan bumi, jauh lebih hebat. Isa alaihissalam bukan apa-apa dibandingkan pencipta langit dan bumi. Nah, di kitab saudara dia terkutuk, tapi dia dituhankan. Lalu kemudian Bapak mengatakan dia tidak punya dosa. Kemarin ini saya sudah menjelaskan. Di dalam Matius 24 nomor 3, dia bercakap-cakap dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Apa yang dikatakan? Katakan kepada kami, wahai guru, bila manakah itu terjadi, yaitu kiamat? Apakah yang menjadi tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Artinya tanda kiamat ini terjadi itu apa tandanya? Lalu kemudian Yesus menjawab. Dikatakan bahwasanya, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Bahkan lebih berani dia mengatakan bahwasanya ada di antara kamu yang masih hidup dan akan melihat. Di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Matius 16 nomor 28. Tapi faktanya angkatan yang hidup di zaman Yesus semuanya pada mati semua. Yesus belum datang yang kedua kalinya, Pak. Ini silakan Anda nilai sendiri pernyataan Yesus ini apakah benar atau dusta. Kemudian dikatakan orang yang disalib bersama dengan dia. Pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Faktanya Yesus masih mutar-mutar 40 hari, Pak. Dan orang yang disalib juga itu tidak ada ke Firdaus. Ini juga dusta. Alhamdulillah, di Islam justru diterangkan Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Tetapi kedudukannya hanya sebagai makhluk. Manusia suci dia. Makhluk yang disempurnakan akhlaknya. Makhluk yang disempurnakan karunia akalnya. Sehingga dia tidak berkata selain apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Aku tidak mengatakan sesuatu apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ini di dalam iman kami. Tetapi kemudian kami tidak jatuh di dalam penyembahan terhadap oknum tersebut. Tapi kalau di agama saudara, Yesus mati dalam keadaan terkutuk. Dihinakan dia di sana. Ditampar, diludahin, diseret, dibunuh, dan seterusnya. Tapi jatuh-jatuhnya menghantar sahabat kita kepada penyembahan terhadap oknum ini. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya sebenarnya oknum yang kita sedang bicarakan ini adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Yang membedakan kita kemudian adalah konsep yang datang belakangan. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada muncul ajaran dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat, dia adalah dan adalah. Sementara Islam kembali menyatakan ajaran Yesus itu sendiri. Dia hanya utusan Tuhan yang diberi nikmat kenabian, mengajak Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat, menyembahnya kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang umat Islam pahami. Nah, sehingga ketika sahabat saya Kristen di sini mengatakan beda, memang beda dalam konsep iman, tapi oknumnya satu. Dialah anak manusia yang lahir tanpa ayah, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang kemudian mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel, yang berpesan waspadalah akan banyak pengajar-pengajar palsu, akan banyak serigala-serigala yang menyamar domba, dalam kurung menyamar Bani Israel. Demikian, silakan. Oke, terima kasih. Menurut saya Pak Ustadz, belum Pak Ustadz menjawab pertanyaan saya. Ya, belum Bapak Ustadz menunjukkan dalilnya sama saya ya. Memang benar bahwa Yesus Kristus itu suci dan kudus. Yesus itu tanpa dosa Pak Ustadz. Dan di sana juga dicatat di kitabnya Bapa sebenarnya bahwa Isa Al-Masih itu manusia suci tanpa dosa. Pertanyaan saya tadi Pak Ustadz, tunjukkan siapa nabi-nabi yang tertuju pada dirinya bahwa dia itu manusia suci tanpa dosa selain Isa Al-Masih.
Itu yang pertama, Pak Ustadz belum menjawab dan belum menunjukkan dalilnya ke saya. Nah, tentu dalam hal ini Pak Ustadz, kalau Yesus itu tidak mati, kalau Yesus itu tidak bangkit dari antara orang mati, kalau Yesus itu tidak disalib, ya, maka saya tidak mentuhankan Yesus. Karena Yesus itu datangnya dari surga, turun ke bumi, dan kembali ke surga. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Iya, izin tambahkan sebentar sedikit. Jadi Pak Ustadz Sumah mengambil ayat Alkitab yang dia tidak paham maksud ayat Alkitab itu. Dia mencomot ayatnya, tidak tahu pasal apa yang dibicarakan. Kita bicara tentang kematian Yesus. Pada Lukas 24 ayat 26, Yesus berkata dengan jelas, bukankah Mesias harus menderita? Jadi kalau dia tidak melalui penderitaan, dia bukanlah Mesias. Saya kasih lagi perkataan Yesus, Yohanes 10 ayat 11, ayat 17 dan ayat 18. Yesus berkata apa? Gembala yang baik akan memberikan nyawanya. Dia akan memberikan nyawanya bagi penebusan dosa domba-dombanya. Perkataan Yesus lagi di Markus 8 ayat 31 sampai 33, ketika dia mengatakan, aku akan pergi ke Yerusalem, menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi Simon Petrus yang mendengarkan hal itu, dia bilang, ya Tuhan, kiranya hal itu sekali-kali jangan terjadi kepadamu. Dia tidak mau Yesus mati. Lalu apa yang Yesus katakan? Enyahlah kau iblis. Engkau tidak tahu apa kehendak Bapa. Jadi iblis tidak tahu apa kehendak Tuhan lewat penebusan. Makanya di kitab 2 Petrus 2 ayat 1 mengatakan dengan jelas bahwa sang guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu itu akan menyangkal tentang penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Kenapa penebusan itu harus dilakukan dengan nyawa? Dalam kitab Taurat sudah jelas, Imamat 4 ayat 32. Ketetapan Tuhan bagi Musa untuk bangsa Israel, bahwa penebusan akan dosa harus diganti dengan nyawa domba jantan. Harus ada pergantian nyawa di situ. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 29, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia mengatakan dengan jelas, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Jika kita balik lagi di Sakaria 9 ayat 11, Yahweh berkata dengan jelas, inilah darahku, darah perjanjian yang akan ditumpahkan untuk kamu. Makanya pada malam terakhir sebelum Yesus disalib, Yesus mengangkat cawan dan berkata dengan sangat jelas, inilah darahku, darah perjanjian yang harus memang ditumpahkan. Ya, waktunya habis, silakan Pak. Waktunya habis, silakan. Perhatikan waktu ya. Oke, Pak Juma menanggapi. Baik, terima kasih saudara saya ya. Jadi gini, ketika kemudian berbicara Pak Pendeta Trosoki tentang kesucian, Pak, kami di Islam itu tidak membeda-bedakan daripada para nabi. Mereka semua itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang terjaga, orang-orang yang dijaga oleh Allah. Diterangkan di dalam Al-Quran, illa manirtada min rasulin fa innahu yasluk min baini yadai wa min khalfihi rasada. Mereka adalah manusia-manusia yang suci yang dijaga oleh para malaikat. Ya, jadi tidak ada kemudian karena dia suci maka kami menyembah, tidak. Justru Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu sangat diagungkan, terkemuka di dunia di akhirat, termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah di sisinya gitu. Jadi begitupun ketika dia datang kepada Bani Israel, di dalam kitab saudara juga sama. Dia itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dan dia adalah manusia, nabi, rasul yang taat sampai dia mati, sampai selama-lamanya. Nah, lalu kemudian ketika saudara tadi mengatakan tentang nabi palsu dan segala macam yang ada, justru saya mengatakan begini, Bung. Yesus itu berpesan kepada di dalam Matius agar waspada kepada nabi-nabi palsu. Nabi di situ adalah pewarta, penyampai firman. Waspadalah terhadap penyampai-penyampai firman yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah datang menyamar seperti domba, menyamar seperti Bani Israel,
atau menyamar seperti salah satu dari suku Bani Israel. Rasulullah tidak pernah. Nabi kami nggak pernah nyamar seperti itu. Tetapi justru yang nyamar seperti keturunan Bani Israel itu dari sisi Anda. Kata Yesus, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kalau kita melihat domba ini identik dengan Yahudi, serigala ini identik dengan Roma. Ini yang perlu saudara pahami. Lagi pula, nabi-nabi palsu itu di dalam kitab saudara diterangkan dari Yerusalem. Yeremia 23 nomor 13 sampai nomor 16, Kisah Para Rasul 20 nomor 28 sampai 31, 1 Yohanes 2 18 19, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Semua berasal dari Yerusalem. Tidak ada itu nabi palsu dari Arab di kitab Anda. Tunjukkan datanya kalau ada. Nah, Yesus minta kepada murid-muridnya, bukan kepada orang-orang Kristen, tapi kepada muridnya yang asli, Bani Israel, yang hidup sesama dengannya, agar waspada kepada apa? Serigala yang menyamar seperti domba. Siapa yang menyamar seperti Bani Israel? Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah. Tapi kalau saudara-saudara, semuanya seakan-akan Bani Israel. Makasih. Iya, giliran saya bertanya ya, teman-teman. Mau ditanggapi lagi Pak Kristen? Oh ya. Ya, Iya, mungkin semuanya tadi bertanya ya? belum nyambung dikutukan. Ini mau tanggapi atau mau bertanya, Pak? Soalnya tadi kan belum sempat menjelaskan tentang yang orang digantung di kutuk itu, Pak. Oh, okay. Tapi nggak apa-apa, dari moderator aja, silakan. Dari Pak Hos saja, Pak penduduknya. Oh, oke. Ya, oke. Jadi saya tanggapi sedikit saja, Pak. Mau ditanggapi sekali lagi masalah itu? Iya, silakan yang mau menanggapi tentang terkutuk ya. Karena hanya di agama Anda. Ya, saya mau menanggapi. Iya, silakan. Ya, saya mau menanggapi tentang pernyataan-pernyataan dari Bang Suma yang punya pemahaman yang berseberangan ya. Di dalam kekristenan kalau berbicara tentang penyesatan, jadi hal-hal penyesatan di dalam kekristenan itu dikerjakan oleh iblis, lawan dari Allah yang benar. Nah, sebenarnya penyesatan itu terjadi memang terus-menerus ya. Sepanjang sejarah umat manusia itu sejak dari Adam dan Hawa. Sama halnya ketika kabar baik Tuhan Yesus Kristus itu diwujudkan di abad pertama, sejak dari situ memang sudah ada banyak penyesat-penyesat untuk melawan ini, kebenaran ini. Nah, jadi kita tidak heran kalau ada sampai di abad ke-7 itu masih ada narasi yang boleh saya bilang terlalu terlambat tapi cukup sukses ya. Untuk membuat manusia itu menolak kebenaran firman Tuhan Allah Israel tentang keselamatan yang Tuhan sediakan. Jadi di sini memang terjadi pemahaman yang berbeda. Namanya juga yang asli dengan yang diserupakan, artinya antitesis ya, atau imitasi. Imitasi itu dengan asli itu kalau kita lihat tidak berbeda jauh ya. Jadi karena Bang Suma dari pandangan yang menentang kebenaran, makanya memang secara otomatis itu hal-hal yang ditanamkan kepada Bang Suma itu pasti hal-hal yang berseberangan atau bertolak belakang dengan kebenaran itu sendiri. Dan memang ajaran ini memang diajarkan memang sudah bertolak belakang. Misalnya dalam kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah. Ini penyangkalan terhadap Tuhan. Karena yang benar itu tiada Allah selain Tuhan. Makanya ketika Tuhan memberikan kitab, ketika Tuhan menyampaikan ke-10 hukum kepada orang Israel, Tuhan berkata, akulah Tuhan, bukan akulah Allah, akulah Tuhan. Baru koma dulu, baru Allahmu. Karena ada banyak Allah di dunia ini, ada banyak sekali Allah-Allah. Jadi di situ dia Tuhan memperkenalkan diri, akulah Tuhan, Allahmu. Jadi Allahmu itu Allahnya Musa, bukan Allah bangsa-bangsa lain. Jadi memang dasar agama ini memang didirikan, penyesatan di abad ke-7 itu memang didirikan, memang dibuat sejak dari dasarnya sudah bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Mungkin ada Bro Mosat yang mau utamakan, atau saya lanjut? Ya, menanggapi soal kutukan aja. Jadi memang betul Yesaya 53 ayat 4 sudah menubuatkan orang-orang mengira dia kena kutuk ditindas Allah, padahal sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi kita yang kena kutuk, yang harus dikutuk, digantikan oleh Yesus. Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, manusia dikutuk, Adam dikutuk, bersusah payah mencari nafkah, Hawa dikutuk,
melahirkan dengan menderita, bumi dikutuk. Jadi kutuk itu kita yang harus tanggung, kita yang harus digantung, dikutuk. Tetapi Yesus adalah penebus dosa, dia menggantikan kutuk itu, dia mengambil kutuk itu dari kita. Makanya tidak ada masalah kalau memang orang digantung itu dikutuk. Silakan Pak. Oke. Oke, waktunya habis abangku. Jadi di sini guys, kita berikan orang ini kebebasan itu ditanggapi atau saling bertanya. Yang penting kita kasih waktu supaya enak gitu, saling menghargai. Iya, baik Bang, baik. Oke, saya mulai ya. Kalau mau sesi bertanya terserah mereka, kalau masih mau saling menanggapi terserah mereka gitu. Yang penting kita kasih waktu. Saya tanggapi dulu Bang, boleh? Saya tanggapi boleh ya? Kesepakatan aja. Oke. Jadi berbicara mengenai penyesat iblis, ya teman-teman, Bang Rante Perak. Di Islam itu tidak ada iblis yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul. Itu nggak ada. Tapi kalau di kitab Anda, iblis yang menyatakan Paulus itu adalah Rasul. Dialah iblis yang memproklamirkan itu. Bahkan teriak-teriak dia kampanye. Baca di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 16 dan seterusnya. Begitu juga di dalam Islam, tidak ada yang mengatakan, iblis mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah anak Tuhan. Tapi di kitab saudara, iblis banyak menyerukan Yesus itu adalah anak Tuhan. Nah sekarang Anda aminkan. Anak Tuhan, Yesus Anda aminkan, Paulus Rasul Tuhan Anda aminkan. Siapa yang senang di sini? Kira-kira yang gembira ria, bertepuk tangan, berleha-leha, kemudian ada yang mewakilkan mengajarkan ajarannya itu siapa? Karena iblislah yang kemudian mengajarkan kepada manusia bahwa Yesus itu anak Tuhan. Iblis juga yang mengajarkan bahwa Paulus itu adalah Rasul Tuhan. Silakan, data saya sajikan kepada saudara. Itu saya tidak muluk-muluk dan saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Berdasarkan maksudnya fakta kitab yang Anda imani sebagai kitab suci. Supaya saya tidak disebut fitnah. Iblis mengambil peran. Lukas 4 nomor 9, Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3. Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 4 nomor 41, Lukas 8 nomor 28, Matius 8 nomor 29 dan seterusnya. Iblis memproklamirkan Tuhan Anda adalah anak Tuhan dan itu Anda aminkan. Yang Anda aminkan itu adalah seruan iblis. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 Anda baca di sana. Iblis yang menyerukan Paulus itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi yang mengajarkan manusia kepada keselamatan. Anda aminkan. Jadi siapa yang bergembira sekarang setelah Anda menjadi Kristen? Siapa yang senang? Sementara Yesus tidak pernah menyeru untuk disembah, tidak pernah juga mengajarkan untuk merasulkan Paulus. Terakhir dari saya, ketika saudara-saudara Kristen saya itu mengatakan bahwasanya kami umat Islam itu salah karena mengatakan tiada Tuhan selain Allah, justru Anda yang dapat data dari mana? Kristen mengatakan tiada Allah selain Tuhan. Ini kebalik-balik. Kita adu data sekarang. Saya tunjukkan data Al-Qur'annya, Anda tunjukkan data dari kitab Anda. Betulkah terjemahan yang ada dalam kitab saudara? Kita uji. Supaya kita bisa tahu siapa yang menjadi titipan iblis di sini untuk menyesatkan manusia. Saya kasih contoh di dalam Keluaran 3 nomor 15 sebagai data. Apakah di situ tiada Allah selain Tuhan atau tiada Tuhan selain Allah? Silakan saudara Rante Perak. Oke, waktunya Bang Zuma. Iya. Sepertinya ini harus ditanggapi lagi dari pihak Kristen karena tadi ada seperti pertanyaan yang ditujukan Bang Zuma. Ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa, kita saling menanggapi aja selama materi kita itu masih menyentuh esensi dua ajaran. Dari pihak Kristen ada mau menanggapi lagi atau kita langsung pertanyaan sambil... Ya, saya mau menanggapi ya, karena ditanya oleh Bang Suma ya. Sebenarnya tadi sudah cukup jelas ya, tetapi biarlah untuk penonton-penonton. Iya, untuk penonton ya. Ya, jadi begini ya, teman-teman, kalau Bang Zumam yang tidak mengerti, saya ulangi supaya penonton lebih jelas.
Jadi ajaran yang Suma percaya itu adalah antitesis dari firman Tuhan Allah Israel. Makanya ketika melihat narasi-narasi yang ada di Alkitab itu pasti akan bertolak belakang dengan pikiran mereka. Hal ini yang membuat mereka sulit menerima kebenaran. Karena mereka telah diajarkan ketika menunjuk ke timur itu barat. Dan ketika menunjuk ke barat itu timur. Jadi yang diajaran mereka itu diajarkan itu terbalik, berbanding terbalik. Jadi kalau kita melihat siapa yang berbanding terbalik dengan kebenaran, kita tahu pasti dia berasal dari iblis ya. Saya sudah kasih contoh tadi, contoh yang paling sangat sederhana. Ketika Tuhan mau memberikan surat 10 hukum kepada Musa, Tuhan berkata, "Akulah Tuhan. Akulah Tuhan." Jadi kita harus mengakui dialah Tuhan. Tetapi di dalam syahadat Islam tiada Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi itu dasarnya coba kita lihat. Kalau di dalam Islam tiada Tuhan selain Allah, sementara di dalam Alkitab akulah Tuhan Allahmu. Karena ada banyak Allah-Allah. Nah, iblis tidak suka manusia yang kebenaran, makanya sejak dari dasarnya sudah diputarbalikan. Saya sudah bilang penyesatan itu sejak dari taman, bukan hanya nanti di abad ke-7. Cuman sukses ya, di abad ke-7 itu sukses. Tapi sangat sukses ya, bukan cukup sukses. Tetapi intinya mereka akan memberikan pengajaran-pengajaran yang bertentangan. Bahkan mereka mengambil gelar-gelar di mana gelar-gelar sang juru selamat supaya manusia percaya bahwa dia adalah Tuhan. Diambil gelar-gelar itu lalu dipasangkan kepada seseorang Arab yang melakukan perbuatan dosa. Jadi gelar-gelar tentang Mesias, tentang dia adalah terang dunia, dia adalah terang itu, bahwa dia adalah hikmat Allah, dia adalah firman Allah, dia adalah apa semua itu, saya lupa yang lain. Nah itu dikenakan kepada figur yang hidup di Arab yang melakukan perbuatan dosa. Jadi ini sangat tidak sebanding kalau kita mau bandingkan dengan Yesus Kristus yang memang figur ilahi, memang praeksistensinya ke dalam dunia, dia ada di dalam bersama-sama dengan Bapa, tidak ada di pangkuan Bapa, lalu disamakan dengan manusia berdosa. Bahkan yang hidup, yang lahirnya itu jauh sesudah bapaknya meninggal. Tetapi ya itu mungkin mujizat. Orang itu wanita bisa melahirkan anak setelah suaminya meninggal 3 sampai 4 tahun. Mungkin itu mujizat di dalam mereka. Jadi apa yang dipercaya di dalam kekristenan itu dibuat satu imitasi supaya manusia berkiblat kepada dia. Waktunya habis Bapak, rantai perak. Oke. Ya, saya tanggapi Bang. Ini kita mau saling menanggapi atau masuk ke pertanyaan nih? Ditanggapi aja sebelum tuntas nggak apa-apa Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gurunda. Oke. Berarti ditanggapi lagi ya sampai ini ya, sampai damai ya. Iya betul Bang. Jadi Boleh perlu saya banyak... sedikit menanggapi tadi tentang iblis yang rantai perak katakan tadi. Bang. Ini berada di siapa nih? Ya, gimana? Tunggu bang. Ini Bang, ini sekarang giliran Bang Juma Bang. Oh ya oke. Bentar ya Bang Ilyas ya. Ya, jadi ketika silakan Bang Juma. Oke, makasih Bang. Jadi kami umat Islam itu ketika kami menyampaikan suatu narasi, kami harus menunjukkan data gitu. Jadi bukan cuma karena berdasar tendensi kebencian atau ketidaksukaan. Seperti pernyataan saudara kebalik-balik katanya, ajaran terbalik. Justru kalau kita melihat data yang ada, justru iman saudara yang kebalik. Yesus utusan Tuhan menjadi Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri menjadi maha kuasa. Aku manusia menjadi Tuhan itu sendiri. Jadi kebalik-balik ajaran yang Anda imani itu. Tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya saya ngambil data tadi di dalam Keluaran ya, Keluaran 3 nomor 15. Kalau kita melihat dari perspektif kata Allah, dikatakan bahwasanya Allah itu diambil dari Kristen sebelum Islam itu ada, harusnya didudukkan perkara itu pada tempatnya. Wa qala Allahu aidan li Musa hazaka taqulu li bani Israil. Coba. Jadi kita menggunakan bahasa yang digunakan oleh Kristen terdahulu supaya kita itu tidak dikatakan berasumsi.
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Coba. Tidak dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Yod he vav he. Siapa Yod he vav he pada katanya dalam bahasa Arab? Allah. Coba Anda lihat bagaimana kemudian kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yod he vav he mereka terjemahkan Allah. Bukan Rabb, tapi Allah. Bukan juga ilah atau Rabbus samawati wal ard. Tetapi dikatakan itu adalah Allah. Lalu dikatakan ilahaka abaikum ilaha Ibrahim wa ilaha Yakub arsalni ilaikum. Ini kebalik. Ajaran ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kebalik-balik dia. Harusnya ketika Anda itu mau menggunakan bahasa yang benar dikatakan ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Kalau pingin Arab. Jangan mendudukkan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah. Jadinya kebalik-balik. Keliru ketika dikatakan Allahu abaikum, Allahu Ibrahim, wa Allahu Isa. Itu tidak ada itu dalam kaidah. Makanya kita harus mendudukkan bahasa itu sesuai dengan kodrat. Jadi kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu sudah benar. Tapi kalau dikatakan tidak ada Allah selain Tuhan, ini apa namanya ini? Ya menggelikan gitu ya. Jadi kembali kepada konsep yang tadi, Bung, ketika Anda mengatakan membolak-balikkan ajaran, justru yang membolak-balikkan itu adalah ajaran yang datang setelah Yesus, yang ada di tengah-tengah Yesus, murid Yesus yang nyamar seperti domba. Dialah yang membolak-balikkan ajaran Yesus itu sendiri. Yang tadinya utusan menjadi pengutus, yang tadinya manusia menjadi Tuhan. Seperti itu. Oke, Bang Juma, waktunya habis. Kita sekarang stop. Sepertinya kalau masih mau ditanggapi dari pihak Kristen, ditanggapin. Kalau tidak, biar saling bertanya. Ya, silakan. Ya, jadi begini ya. Boleh saya tanggapi sedikit yang tadi ya? Mau ditanggapi kah? Supaya lebih jelas lagi. Iya, supaya lebih jelas lagi yang tadi ya. Saya yang tanggapi ya. Oke, kalau ditanggapi 3 menit lagi ya. Iya. Ya, jadi Suma tadi mengatakan, dia mengutip di Kejadian 3 ya, ayat 15. Di sini dikatakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Karena kalau berbicara Allah kepada Musa itu orang Israel pasti tahu Allah yang mana, karena ada banyak Allah. Tetapi ketika berbicara Allah berfirmanlah Allah kepada Musa, orang Israel itu tahu Allah yang mana. Kita undur di ayat 14 ayat sebelumnya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Nah, inilah yang disingkat dengan tetragramaton yang kita baca sekarang, Tuhan. Jadi jelas, bahkan di firman-Nya dikatakan begini. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan, langsung koma di situ, tidak lanjut. Tuhan, yang Aku adalah Aku ini itu. Allah nenek moyangmu. Jadi ini bukan Allahnya Muhammad, tapi Allahnya Abraham. Tuhan, Allahmu Abraham, Allah kakekmu Ishak, Allah nenek moyangmu Yakub. Jadi itu maksudnya. Yang Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini siapa? Tuhan. Jadi makanya jelas yang saya bilang tadi, di dalam Islam dibuat terbalik. Memang kenapa dibuat terbalik? Supaya ketika orang Muslim mau menjelaskan kebenaran atau mau melihat kebenaran di dalam Alkitab, mereka sudah ditanamkan konsep yang terbalik. Sama seperti yang saya bilang tadi, di timur itu sudah diajarkan kepada mereka barat. Jadi ketika kita menjelaskan kita berjalan kemana, pasti akan bertentangan. Sama dengan halnya langit dan gunung. Itu di dalam mereka itu dibuat terbalik. Langit itu digambarkan hijau, gunung itu biru. Makanya ketika kita mengatakan di gunung biru, oh kamu sudah salah. Karena apa? Di gunung itu hijau. Oh kamu sudah salah. Karena apa? Gunung itu biru. Jadi intinya pola pikir mereka seperti itu. Itu terjadi ya di dalam hal paling esensi di dalam Kristen, bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu benar-benar disangkal. Bahkan ditaruh di mana-mana mereka itu.
seperti deklarasi iman mereka, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena memang tujuannya itu untuk menentang Yesus adalah anak Allah. Jadi kitab yang dibuat ini sebenarnya kitab antikristus untuk menentang Kristus. Jelas itu. Mereka menyangkal Bapa maupun anak. Itu ada di surat Petrus. Jadi memang antikristus ini dia ada dua ciri-ciri pengertian dari antikristus. Menyerupai dan melawan Kristus. Nah itu yang saya bilang tadi, menyerupai itu gelar-gelar posisi Kristus diletakkan ke nabi mereka. Tapi mau menyerupai Kristus itu, dia mau menyerupai, mau menggantikan Kristus. Jadi menentang, menyerupai dan menentang Kristus. Itu yang lain disebut dengan antikristus. Nah, ajaran ini memang kalau kita lihat, ajaran yang menyangkal baik Bapa maupun anak itu adalah ajaran antikristus. Oke, Bang Rantai Perak, waktunya sudah habis. Apakah Bang Juma mau menanggapi lagi atau mau bertanya? Saya tanggapi ya, 3 menit ya. Oke, ditanggapi lagi. Oke, baik. Nah, justru Kita kasih 3 menit lagi ya. Iya, silakan. Justru yang mengajarkan terbalik-balik itu saudara. Kejadian 17 nomor 7, Tuhan sendiri yang mengangkat dan memproklamirkan, aku akan menjadi Tuhan. Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda menggantikan Tuhannya yang sudah memproklamirkan diri sebagai sembahan Bani Ismail dan Bani Ishak. Justru parah setelah Kristen datang menggantikan dengan Bani Maryam. Bani Maryam ini kemudian menjadi Tuhan. Ini yang terbalik gitu. Lalu kemudian Anda mengatakan iblis yang mengajarkan. Saya kan udah di awal tadi katakan kepada saudara, iblis yang mengajarkan Yesus anak Tuhan. Iblis yang mengajarkan Paulus utusan Tuhan, rasul Tuhan. Siapa yang sekarang yang tertawa terbahak-bahak ketika Anda mengaminkan perkataan-perkataan itu? Yesus kah? Bapa pencipta langit dan bumi kah? Atau iblis? Kan itu poinnya. Nah sekarang ketika Anda mengatakan siapa yang menyangkal Bapa, menyangkal anak, itu adalah antikristus. Coba saudara saya ini merenung. Percayakah Anda bahwa Bapa itu adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi? Dia tidak pernah inkarnasi, dia tidak pernah merubah wujudnya menjadi manusia. Percaya enggak? Anda tidak percaya. Nah sekarang apakah Anda menyangkal dia? Menyangkal. Bapa mengatakan tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan di samping aku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Apakah Anda sangkal? Anda sangkal. Kenapa? Karena ada Yesus yang Anda setarakan dengan sang Bapa. Anda nyangkal Bapa. Bagaimana? Apakah Anda menyangkal anak? Anda sangkal juga anak. Anda sangkal juga Yesus. Aku adalah utusan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku pergi kepada Bapakku karena Bapakku lebih besar daripada aku. Aku berdoa kepada Bapakku yang ada di surga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Apakah Anda sangkal? Anda sangkal. Jadi siapa yang menyangkal Bapa dan menyangkal anak? Saudara. Bukan kami. Islam itu diajarkan Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Katakan amin dan yes. Itu iman Islam. Kami tidak nyangkal. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kami nggak nyangkal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kami nggak nyangkal. Sekarang kalau Anda saya tanya, ada berapa pribadi Tuhan Anda? Ada 3. Siapa yang ngajarin? Jadi yang menyangkal itu adalah Anda. Saudaralah yang membolak-balikkan kebenaran, bukan kami. Sekali-kali jujur terhadap kebenaran. Jangan hanya tendensi ketidaksukaan terhadap ajaran agama Islam. Karena kami mengajarkan ajaran Yesus. Yesus utusan Tuhan. Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Itu yang kami pahamkan. Demikian. Oke, Bang Juma, dan waktunya sudah habis. Bu, bisa nggak? Sepertinya ini Timernya ditambahkan biar dua-dua. argumen ya guys. Semakin lama semakin agak panas. Tapi barbarnya barbar yang positif ya guys ya. Iya, mumpung ada moto, dua-dua aja, timernya ditambah. Ini mau umat Kristen mau menanggapi lagi atau bertanya? Ya, begini saya tambahkan sedikit lagi ya. Hanya sedikit aja.
Ya, sedikit saja saya Pak. Jangan pakai timer. Ini hanya beberapa detik 3 saja. menit ya. Oh, Tes 1 2 3. oke. Oh ya, di sini Pak Juma, kalau memang kamu percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, Isa Al-Masih itu adalah Yesus, ya coba pelajari ya tentang Isa Al-Masih itu, bahwa dia kudus sepanjang abad ya, dan tidak bisa disentuh oleh setan. Dan Isa Al-Masih itu ya, Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Ada enggak nabi-nabi yang lain yang terkemuka di dunia di akhirat selain Yesus, selain Isa Al-Masih? Karena Bapak tadi mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Coba bandingkan, silakan. Nanti ini bagi dua ya mereka, nanti ada Kimoto ya, sama dengan Rantepera Maliki. Silakan. Oke, sekarang yang menanggapi dari pihak Kristen apa yang disampaikan Bang Juma tadi ya. Jangan sedikit-sedikit, kita kasih 3 menit ya. Nanti begitu Bang Juma ngomong 3 menit. 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Kalian bicara lagi. Iya, saya paham. Sedikitnya saya itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Ya lanjut, silakan Bro Rantai. Enggak Bang, ini 3 menit aja Bang, biar enak yang mendengarkan. Halo, tidak ada yang menanggapi atau pertanyaan? Iya, silakan karena ini 1 lawan 1 ya. Lanjut aja, Bro Rantai Perak, lanjut. Ya, 2 banding 2. Bentar dulu teman-teman, karena udah ada paket. Karena Pak udah ada Rosaki, di naikin itu Fighter Mose, nanti saya diturunkan nggak apa-apa. Teman saya mau naik itu, Fighter Mose saya diturunkan ya, Pak Rosaki. Kenapa Tuan motonya? Oh ya, Enggak, dia pengen naik dia. Oke, tolong. Nggak apa-apa. Kenapa tidak Bentar bang. ke Jumat? Ya, atau saya jawab aja dulu dengan pertanyaan saudara pendeta Terosoki gitu. Enggak, bukan, saya mau menanggapi kamu, Suma. Oke, silakan. Kesepakatan aja. Saya mau menanggapi kamu, ya Anda kan mengelak bahwa Bang Islam Perak adalah mau antikristus. menanggapi ya? Iya. Jadi saya tanggapi ya. Oke, mulai. Nah, iya. Kita orang Kristen melalui Alkitab kita bisa mengerti bahwa Islam itu antikristus. Itu jelas. Martin Luther pernah berkata, menuliskan tentang Islam adalah wujud dari binatang buas di hari kiamat. Di hari kiamat ya. Jadi memang Martin Luther sudah memprediksikan bahwa Islam itu adalah wujud dari binatang buas di dalam kitab Wahyu ya. Nah, John Calvin juga mengajarkan bahwa Islam adalah awal munculnya antikristus. Sir Robert Anderson mengungkap 70 nubuat 70 minggu kitab Daniel dalam bukunya The Coming Prince, mengatakan bahwa jika kita teliti kebangkitan Kekaisaran Romawi, kita harus fokus pada bagian timur dari Kekaisaran Romawi. Di sana ada Mesir dan Turki. Bukan hanya Martin Luther dan John Calvin dan Sir Robert. Sebagian besar guru Protestan setuju bahwa Islam adalah awal munculnya antikristus dan binatang buas. Jadi di akhir zaman yang binatang buas itu sebenarnya Islam ya. Nah, ada cerita Martir Cordova. Cerita Martir Cordova ini, kisah ini dari Spanyol. Mereka memilih mati karena apa? Mereka dibawa ke mahkamah Islam karena mereka mengatakan bahwa Muslim adalah antikristus. Dan mereka ditawarkan ya untuk menarik kembali pernyataan mereka itu. Tapi mereka tidak mau menarik itu. Mereka tetap memilih, memang dari pemahaman mempertahankan. Mereka tetap mempertahankan pernyataan mereka itu, bahwa Islam adalah antikristus terbesar berdasarkan nubuat Alkitab. Di Protestan zaman tradisional mengajarkan Islam adalah antikristus.
Jadi sejak bukan nanti sekarang ya kita membaca sekarang. Nah, dikatakan itu antikristus itu dia terluka dan dia akan muncul lagi kan. Nah, Islam itu terluka itu di Kekaisaran Ottoman. Jadi Islam itu adalah kerajaan ketujuh setelah Roman ya. Karena apa? Roma Timur itu masih tetap eksis sampai Islam menguasai itu. Jadi Islam adalah kerajaan ketujuh. Dan kerajaan ketujuh ialah kerajaan ke-8 juga. Dia yang terluka itu, kepalanya yang terluka itu akan sembuh kembali. Nah, dari pemahaman dari orang-orang Kristen bahwa yang terluka itu Islam di zaman Ottoman. Nah, dia akan bangkit kembali itu di akhir zaman hingga orang-orang akan heran. Nah, sekarang kita melihat memang tanda-tanda kebangkitan Islam sudah ada. Jadi memang di akhir zaman itu kekuatan besar yang akan muncul itu untuk melawan Kristus. Itu memang sudah nyata dari saat sekarang. Memang Islam itu sangat melawan sekali Kristus. Dan kekuatannya sudah sangat jelas sekarang. Itu sedang dipulihkan Islam. Dan saya percaya akhir zaman sudah dekat. Islam mengenapi nubuatan itu. Iya. Mas, bentar, Afwan Gurunda. Gimana kira-kira Bang Juma mau menanggapi atau pertanyaan? Enggak, saya minta diturunkan. Ganti saya dengan Fighter Moshe itu namanya. Saya di mute di typingan sini, saya nggak bisa ngechat. Minta tolong saya diturunkan. Iya. Bisa nggak teman-teman? Pak Dia nggak ada. Ada di request ada. Saya diturunkan, gantikan dia nggak apa-apa. Coba dia naik, saya naikkan. Mereka bersama dengan Juma, Maliki, sama Rantepera. Moderatornya Ken. Disepakati. Iya, kalau Bapak Moto tidak mau. Tinggal gantikan saya sama Indra Mosi aja nggak apa-apa. Tapi tidak ada permintaan naik, Pak. Ada, namanya Fighter Moshe. Fighter Moshe. Ada kan? Di request? Dia minta saya dulu, Pak. Sudah ajukan. Mungkin dia baru pernah minta. Coba Mas Indra typing naikkan saya. Coba Mas Indra typing naikkan saya. Joni namanya ya? Bukan Fighter atau Elis? Fighter nggak ada namanya, Pak. Oh iya udah. Tuh. Udah F. Udah. Fitter Mose ya? Betul. Siap turun, Pak. Naikkan dia, turunkan saya nggak apa-apa. Ya, Pak Terosofi. Thank you ya, Pak. Afwan Gurunda, lanjut ya. Iya, makasih. Oke, saya tanggapi Sebentar, saya mau ngasih masukan ini. Sebentar Bang Juma. Iya. Apa perlu kita buat bertanya 2 menit, menjawab 5 menit? Bisa. Ya, temanya dulu Ken ditentukan supaya jangan Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adekku. Silakan. Oke, karena ini udah pemain baru stok lama. Ya, saya tanggapi dulu Bang, 3 menit kita yang buat tadi. tema yang baru ya. Kita tutup ini dulu Pak Ustadz. Ini mulai babak baru. Ya, nanti bisa dimasukkan di situ. Ini mulai babak baru. Ini kita tutup aja dulu Pak. Saya kira gini, materi ini sangat menarik. Kita lanjutkan aja tema ini dengan 2 narasumber masing-masing dari Islam dan Kristen. Materi ini menarik gitu loh. Apalagi tadi ada tuduhan Islam itu adalah binatang buas. Maksudnya gini Bang Juma, Fighter Mose ini udah menyimak belum? Kelihatannya udah. Dan beliau materi apapun bisa masuk kok. Dia guru saya. Ya, gimana Pak Malikil atur waktunya? Kawan-kawan, kesempatan kita. Ya, disepakati dulu tanya sama Malikil sama TPA. Diatur aja. Ya udah siap Pak ya, 2-2 Pak ya. Iya. Jadi saya tanggapi dulu yang ini, kemudian kita masuk ke pertanyaan. Habis itu tanggapan 5 menit. Oh, yang ini gimana Pak Maliki? Udah cocok? Iya. Udah, silakan lanjut. Saya ikut aja. Oke. Lanjut. Baik. Jadi tadi saudara mengatakan Islam itu binatang buas. Ya nggak apa-apa. Anda membawa Martin Luther dan seterusnya tidak masalah. Tapi izinkan saya membawa Yesus. Saya nggak usah bawa internal Islam.
bahwa Andalah yang kemudian yang disebut dengan ular beludak. Yesus yang mengatakan itu. Andalah yang disebut sebagai antikristus. Yesus yang mengatakan itu. Di mana itu tertulis? 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Jangan bawa-bawa Islam dong. Islam belum ada pada saat Yesus itu mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau ahli Torah, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, kemudian engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamamu, dan membuat mereka jadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Agama mana yang dibentuk oleh ahli kitab? Islam atau Kristen? Kristen, Bung. Jadi yang Anda katakan binatang buas itu adalah serigala. Yang serigala inilah yang kemudian menyamar seperti domba. Umat Islam tidak pernah nyamar seperti domba, tidak pernah nyamar seperti Bani Israel. Tapi kalau sekarang Anda, haleluya, haleluya, shalom alaihim. Siapa itu? Apakah umat Islam? Tidak. Itu adalah Anda yang nyamar-nyamar seperti domba. Anda menggunakan kitabnya domba, Bani Israel. Anda tempelkan di kitab serigala, Bani Romawi. Lalu Anda mengatakan kami ini adalah Israel rohani. Mana ada umat Islam yang percaya diri, saya ini adalah Bani Israel rohani. Hanya Kristen yang mengaku seperti itu. Jadi yang serigala inilah binatang buasnya. Yang nyamar kemudian menjadi domba. Dan itu ada di dalam agama Anda. Kalau Anda mengatakan Islam antikristus, saya katakan kalau yang Anda maksud Kristus itu adalah Tuhan yang berwujud manusia, yes, kami anti. Kalau yang Anda katakan Kristus itu adalah Tuhan yang datang makan ikan goreng, yes, kami sangat anti. Kalau yang Anda katakan itu Kristus adalah Tuhan yang mati dibunuh oleh manusia, yes, mati terkutuk di atas tiang salib, yes, kami sangat anti dengan itu. Na'udzubillahi min zalik, tralala tralili najisnya. Kami sangat anti dengan itu. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus Al-Masih putra Maryam itu adalah Tuhan atau adalah nabi, kalau Yesus itu adalah nabi, adalah utusan Tuhan, adalah rasul kepada Bani Israel, maka disitulah Islam. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku adalah utusan Tuhan. Siapa Islam menurut Islam? Yesus adalah utusan Tuhan. Sekarang siapa Yesus menurut Kristen? Yesus adalah Tuhan. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku adalah utusan Tuhan. Sekarang siapa yang binatang buas di sini, Bung? Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Oke Bang Juma, waktunya sudah habis. Kita persilakan buat pihak Kristen untuk menanggapi lagi. Boleh Bang Malikil, boleh Bang Rantai Perak. Ya, silakan. Bro Malikil, boleh 5 menit mungkin untuk teman kita Kristen, kami pun akan 5 menit. Jadi nggak ada pertanyaan baru. Di mana Dinda Mose? Saya ikut Bang Juma. Ini 5 menit apa 3 menit nih? Oke, siap. 5 menit Bang, 5 menit teman kita dari Kristen, 5 menit dari kami Muslim gitu. Oke, siap. Ya, jadi sejak dari awal tadi kan saya sudah menunjukkan definisi antikristus itu adalah yang menyerupai dan yang melawan Kristus. Jadi dia melawan Kristus dan dia mau merebut posisi Kristus. Siapa sebenarnya yang mau merebut posisi Kristus dan yang melawan Kristus? Bang Suma sudah mengakui tadi bahwa memang mereka melawan Kristus itu. Kristus itu di dalam kitab perjanjian lama adalah Tuhan, segala bahkan mengabdi kepadanya, kerajaannya kerajaan kekal, kekuasaannya kekal. Bang Suma sudah jelas tadi mengatakan mereka membantah memang itu, anti memang itu. Jadi itu memang sudah Bang Suma dalam hal ini sudah membawa pikiran Islam mereka. Dia setelah benar-benar menyatakan bahwa Islamnya itu memang betul antikristus. Kedua, yang mau merebut posisi Kristus ya, kita bisa baca, ini saya ambil dari komentar di Murtadin Tunggu ya, ribut sekali sini. Kita membaca komentar dari murtadin.kafirun.forum motion ya. Nanti kalau siapa yang mau mengambil ini kepada saya, nanti saya berikan di mana dia.
situsnya di mana. Nah, di sini ada komentar dari Muslim. Nah, di sini betul saya lihat juga di apa ya, di situsnya saya lihat di Play Store benar bukunya ada. Dan saya melihat memang apa yang dia narasikan di sini rangkuman dari buku itu ya. Nah, di sini kita lihat ya, Muhammad benar-benar, Islam mau benar-benar mengambil posisi Yesus Kristus. Akan ruh, cahaya, kalam, dan akal pada dasarnya adalah satu yaitu hakikat Muhammad. Jadi dikatakan situ Muhammad SAW ya. Sebelumnya dikatakan makhluk yang pertama diciptakan adalah Allah, ialah ruh Muhammad SAW yang ia ciptakan dari cahaya, jamal Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi, aku ciptakan Nur Muhammad dari cahaya zatku. Jadi Muhammad itu dengan Allah itu zatnya sama. Nah, ini mau merebut posisi Kristus. Hakikat Muhammad itu disebut nur karena bersih dari segala kegelapan dan menghalangi untuk dekat kepada Allah, sebagaimana firman Allah, telah datang kepadamu cahaya dan kitab penerang dari Allah. Jadi hakikat Muhammad adalah terang ya. Semua agama mengakui bahwa Allah adalah terang. Di sini dikatakan hakikat Muhammad itu adalah terang itu sendiri. Jadi di sini mereka mau menempatkan posisi Muhammad itu sama dengan posisi Kristus, yaitu Allah sejati. Karena Yesus memang Allah sejati. Kedua, hakikat Muhammad juga disakal. Nah, ini hikmat ya, karena ia yang menemukan segala sesuatu. Yesus adalah hikmat Allah. Nah, ini juga mereka mau ambil itu, mau posisikan di posisinya Muhammad, nabi mereka. Nah, selanjutnya hakikat Muhammad disebut kalam. Jadi kalam firman ya. Yesus kita tahu semua bahwa dia adalah firman Allah. Di sini mereka memang mengklaim hakikat Muhammad disebut kalam firman. Jadi ini memang mau mengambil posisi Kristus, tapi tujuannya untuk melawan Kristus. Sama definisinya persis dengan antikristus itu. Dikatakan di sini begini, Muhammad disebut kalam. Hakikat Muhammad disebut kalam karena ia yang menjadi sebab perpindahan ilmu. Seperti mata pena sebagai pengalih ilmu di alam huruf pengetahuan yang tertulis. Jadi di sini dia tuliskan lagi begini. Ruh Muhammad ialah ruh yang termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk sesuai dengan sabda Rasulullah. Jadi ruh Muhammad ini adalah asal dari seluruh makhluk. Nah, ini mereka mau mengklaim bahwa Muhammad itu sama seperti Yesus. Yesus itu dia permulaan dari segala sesuatu. Itu kita bisa baca di Wahyu 3 ayat 14 kalau tidak salah itu ya, atau Wahyu 4. Yesus itu asal usul segala sesuatu karena dia adalah firman Allah. Nah, di sini mereka mau ambil posisi Yesus Kristus, mau diberikan kepada nabi mereka. Nah, di sini dikatakan juga dan dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut. Bayangkan dari ruh Muhammad itu semua Allah ciptakan. Karena memang di sini digambarkan Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Makanya saya pikir argumentasi semua yang lalu mengakui Muhammad itu adalah Allah. Sebenarnya itu sudah benar. Cuma saya tidak tahu pengertian semua bagaimana. Tapi memang benar. Di dalam pandangan Islam kalau kita sesuaikan dengan kebenaran Alkitab, itu gelar posisinya Kristus sebagai Allah sejati. Nama-nama Allah itu, bahkan nama Muhammad sendiri, Praise One itu yang terpuji. Sebenarnya yang terpuji itu hanya Allah. Sebenarnya dalam ajaran ini menjadikan Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Jadi itu sangat mudah untuk kita deteksi siapa Muhammad, hakikat-hakikatnya, pribadi-pribadinya, gelar-gelarnya. Ketika kita melihat dari Alkitab, itu sangat jelas bahwa Muhammad itu adalah antikristus. Itu tidak bisa disangka lagi. Dia menyerupai Kristus dan mau melawan Kristus. Bang Suma sudah menyetujui tadi bahwa memang betul begitu. Yang mengakui Kristus adalah Tuhan memang lawan, mereka anti. Jadi sudah jelas ya bahwa memang Islam itu melawan ketuhanan Yesus. Itu yang disebut antikristus. Itu Bang Suma sudah akui itu. Oke, Bang Perang, waktunya sudah habis. Sekarang ke pihak Muslim untuk menanggapi. Dikasih waktu 5 menit. Silakan Dinda, lanjutkan. Baik, terima kasih Bang Zuma. Syukron Mas Kuro, terima kasih dengan segala hormat. Betul. Ya, saya tetap senada ya dengan Bang Zuma ya, bahwa tadi tuduhan Islam binatang buas ini saya balikkan. Bahwa dalam pandangan kami umat Islam, binatang buas itulah orang-orang Kristiani. Karena kita tahu bahwasanya Israel itu selalu diumpamakan sebagai domba. Israel selalu diumpamakan sebagai domba. Nah, kalau Israel sebagai domba,
Suaranya hilang, Dek. Pak Termose. Suaranya hilang. Ya, kita pause. Iya. Ya, kita udah pause. Atau Bang Juma? Oke. Baik. Tolong nanti dinaikkan beliau ya. Jadi gini, melawan Kristus dan mau mengambil alih kedudukan Kristus. Siapa itu? Ya Paulus. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah kemudian kami menganggap dia itu adalah Kristus. Enggak. Sedikit pun. Kalau Anda berbicara mengenai tuduhan Anda bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan dirinya ingin menyamai kedudukan daripada Tuhan, itu enggak ada tuh. Konsep iman kami setinggi apapun pemahaman kami terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia adalah Nabi. Dia adalah Rasul. Justru yang ingin mengambil kedudukan daripada Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah teman-teman Kristen. Lalu kemudian siapa? Digantikan siapa di sana? Yesus. Anda ingin menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi dengan manusia bernama Yesus. Setelah itu kemudian Paulus juga datang ingin mengambil kedudukan Yesus. Ingin juga duduk seperti Tuhan. Matius 23 nomor 9. Jangan kau menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Paulus mengaku dirinya sebagai Bapa. Makanya Yesus mengatakan, iblis yang menjadi bapamu. Di dalam Yohanes 8 nomor 44. Itu yang perlu saudara pahami. Kalau ketika kemudian ada itu mengatakan bahwasanya Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan dialah Tuhan, Tauratnya itu adalah kudus, kemudian harus ditegakkan hukum Taurat itu, barang siapa tidak melaksanakan maka dia terkutuk. Maka Paulus juga mengajarkan hal yang sama. Di dalam Galatia 1 nomor 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitahukan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Tuhan pencipta langit dan bumi, siapa yang mengajarkan selain daripada apa yang diajarkan terkutuk. Paulus tidak mau kalah. Dia juga mengatakan hal yang sama. Siapa yang tidak mengimani Injil yang kami beritakan maka terkutuklah dia. Dia tidak mau kalah dia. Kemudian ya di Markus 9, barang siapa menyambut seorang anak seperti di dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Paulus juga tidak mau kalah. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 8, yang paling akhir dari semuanya ialah ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Paulus pun mengaku di situ bahwasanya Tuhan juga datang kepada dia, menampakkan diri kepada dia. Paulus mengaku dipilih langsung oleh Tuhan semenjak dari dalam kandungan ibunya. Itu ingin menyamai apa yang terjadi terhadap Yesus. Lalu kemudian Yesus itu dikatakan dirinya sebagai utusan Tuhan, dia juga mengaku sebagai utusan Tuhan. Ini yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwasanya yang mau mengambil kedudukan daripada Kristus itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi Paulus. Apa buktinya? Sekarang ketika Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Paulus mengaku sebagai utusan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Yang tadinya Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, Paulus mengambil kedudukan itu dan mengajarkan bahwa manusia harus menyembah kepada Yesus. Ini yang saya katakan bahwa ketika Anda menuduh, tuduhan Anda itu salah. Nabi Muhammad SAW itu tidak kami samakan dengan Yesus Kristus, tidak. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW jauh di atas daripada Yesus dari segala aspek. Ajaran Yesus itu ditolak, dibantai oleh Bani Israel, oleh kaumnya sendiri. Rasulullah Muhammad SAW justru diaminkan oleh kaumnya sendiri, berbeda dengan ajaran saudara. Sehingga ketika datang pengajaran kemudian ada yang datang seperti domba. Yang datang seperti domba itu Islam atau Kristen? Itu dulu poinnya. Yang menyamar seperti domba seperti Bani Israel, Islam atau Kristen? Itu dulu. Karena seluruh nabi diutus kepada Bani Israel yang Anda imani, sedangkan Paulus ini diutus kepada non-Israel. Silakan.
Oke Bang Juma, waktunya sudah habis. Terima kasih. Kita host disapa dulu yang baru naik. Ya, selamat sore. Teman saya Ibu tadi Uti. gimana? Kok jadi Ibu Uti yang naik? Dia tidak naik, Nah, Pak ini kan Ustadz. tadi Pak Rantai Perak. Masih ada Pak Rantai Perak tuh. Enggak, maksud saya teman saya tadi Indra Mose kok jadi Ibu Uti dia. Oh, itu Jangan-jangan tadi jangan-jangan kan. berubah. Iya, Pak Ustadz. kalau bisa ini dua lawan Berubah dua wujud. ya. 2 lawan 2 ya. Iya, iya. Iya, Bang Ustadz, Pak Ustadz belum hadir dia. Oh gitu. Ada yang naik. Dia belum minta naik, Pak Ustadz. Atau teman Nanti Bapak. kalau dia udah hadir di taping aja ya. Ini cucu saya naikkan Ustadz Tatar. Gimana cucu saya? Mana Juma? Boleh. Ini cucu saya baru ketemu dengan saya. Bu Uti, mohon maaf dulu Bu Uti atau siapa yang apa Bu Pak Maliki. Ini sama-sama dua-dua ini. Ya, saya turun. Lanjut yang lain. Gimana Bu Uti? Bro, saya saja yang turun, Bro. Bro Maliki. Oh, sudah turun. Ya, saya baru masuk soalnya. Ya, silakan Pak Oke, Pendeta Tosuki dinaikkan. yang dari pihak Muslim, ayo segera naik. Ini cucu saya ini. Saya naikkan dulu. Cucu saya. Kata. Udah lama, udah kangen dia sama saya ini. Oke, Ya, siapa yang sekarang tadi Bang Juma udah menanggapi tadi, sekarang pihak Kristen untuk menanggapi lagi. Bentar dulu Pak. Saya cocokkan dulu di atas ini. Siapa Pak Rentepera? Udah cocok dengan Ibu Uti dengan Rentepera atau gimana? Pak Rentepera? Iya. Rantai Perak, iya Pak Rantai Perak, kita berdua aja. Boleh, Pak Pendeta. Oke, saya sapa boleh. Ya, selamat siang menjelang sore cucu saya Ustadz Tata ya. Assalamualaikum, shalom alaikum, terima kasih ya telah bergabung di rumah saya. Selamat sore kakek Torosaki. Masih ingat sama saya, udah berapa tahun kita baru jumpa ya teman-teman ya, Pak Ustadz, silakan. Oke, sekarang dari pihak Kristen untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Juma. Bisa Bu Uti, bisa juga Bang Rantai Perang. Ya. Dipersilakan, waktunya akan diberi 5 menit. Ya, saya 2,5 menit, Pak Rantai Perak 2,5 menit. Ya, Pak Rantai Perak 2,5 menit, saya 2,5 menit ya, bagi dua. Ya, jadi Pak Juma ini, Pak Juma ini dia punya pengajaran sendiri ya mengenai iman orang lain ya. Jelas dia mengatakan bahwa yang mencari pujian untuk dirinya sendiri itu adalah Rasul Paulus. Sedangkan Rasul Paulus dengan jelas mengatakan dia tidak mencari pujian ya. Dia tidak mengambil pujian, bahkan dialah satu-satunya Rasul yang mengatakan ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Bapa. Rasul Paulus tidak pernah menempatkan dirinya di atas sama seperti Kristus ya. Karena apa? Dia mengatakan bahwa apa yang dahulu ya merupakan kepujian bagiku ya, merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dia begitu semata-mata karena mengenal Kristus dan dia berubah karena mengenal Kristus dan dia mati demi Yesus dan dia sendiri tidak hidup dari pelayanannya, bahkan dia bekerja mencari makan sendiri dengan menjadi seorang tukang tenda ya. Sedangkan Nabi Muhammad dia hidup dalam 1/5 dari harta rampasan adalah untuk Nabi Muhammad, diperuntukkan oleh Allah. Ya, lalu Anda mengatakan bahwa Rasul Paulus mengaku Bapa. Ini pun tepu-tepunya Pak Juma. Karena apa? Bapa di situ menurut Rasul Paulus adalah Bapa seorang ayah. Dia sebagai seorang pendidik, Bapa seorang pendidik yaitu Dedi atau Papi atau ayah atau babe atau ayahnya atau bapaknya, bukan Bapa Elohim. Ya, kalau kita membaca isi dari yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia itu sangat rendah hati ya. Dia mengatakan bahwa segala pengajarannya tidaklah merupakan tipu daya di dalam Tesalonika 2 ayat 34 ya. Lalu semuanya bukanlah kesesatan karena dia tidak mencari pujian. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 18, barang siapa apabila perkataan itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Barang siapa yang mencari hormat bagi dirinya sendiri bahkan tidak menjadi beriman jika tidak ada namanya di situ. Yesus jelas mengatakan itu perkataan-perkataan yang diajarkan itu berasal dari dirinya sendiri ya. Walaupun dia melabelkannya sebagai wahyu dari Tuhan ya. Itu dia.
Ya, jadi yang Bapak bilang bahwa Paulus mencari kehormatan lalu dia menganggap Bapak, itu ayatnya juga tepu-tepu ya, karena itu Bapak di situ maksudnya adalah ayah, bukan Bapak Elohim, bukan mengaku Tuhan di situ ya. Silakan Pak, itu Pak Rantai Perak. Jadi begini ya, tadi Bang Suma mengatakan bahwa Bang Suma membacakan tentang ayat sekalipun kami memberitakan atau malaikat di surga memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Nah, justru sini menegaskan bahwa di sini Paulus sedang mengatakan bahwa ajaran para rasul, karena di situ Paulus menggunakan kami ini ajaran para rasul. Karena para rasul itu berkumpul di Paulus itu menemui Petrus, Yakobus, menemui murid-murid Tuhan Yesus di mana? Di Yerusalem. Itu konsili pertama. Karena keputusan di dalam gereja memang sampai selanjutnya itu dimulai dari konsili di Yerusalem. Nah, Paulus bersama-sama mereka di situ. Dan Rasul Paulus itu sepakat bahwa rasul-rasul sepakat bahwa Paulus adalah rasul yang benar. Jadi tidak diragukan lagi kerasulan Paulus. Nah, kalau kita berbicara tentang antikristus, waktu Tuhan Yesus mendatangi Rasul Paulus sampai dia jadi buta itu tidak bisa melihat karena melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di situ apa yang Tuhan Yesus katakan? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sebenarnya yang dianiaya siapa? Yang dianiaya itu pengikut Tuhan Yesus. Ketika Rasul Paulus ditemui oleh Tuhan Yesus untuk dipilih Tuhan Yesus menjadi rasul. Nah, kita tidak usah jauh-jauh kemana. Fakta sekarang, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen siapa yang lakukan? Islam. Karena Islam memang seperti yang Suma katakan, orang yang mengatakan Kristus adalah Tuhan, itu memang kita anti dengan itu. Jadi jelas anti Kristus yang itu yang Suma bilang tadi. Jadi sudah jelas, mau dibuktikan gimana lagi? Yang sedang berjalan sekarang sama persis. Memang orang-orang yang mengatakan Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Tuhan, memang Islam sangat anti dengan hal itu. Makanya untuk apa dikiri lagi bahwa Islam adalah anti Kristus? Seharusnya yang dibantah tadi Suma, itu yang saya sebutkan. Hakikat Muhammad itu ruh Muhammad itu cahaya, kalam, dan akal. Karena semua yang digambarkan sini adalah hakikat Sang Mesias yang adalah Allah itu sendiri. Karena Mesias itu adalah Allah sejati, Allah pencipta, Allah penebus, Raja di atas segala raja, Imam Besar Agung yang artinya Imam Besar Agung untuk selamanya, yang artinya satu-satu pengantara antara Allah dan manusia. Hanya dengan dia manusia bisa selamat, hanya dengan dia. Seharusnya yang Suma bantah itu kenapa Muhammad itu dikatakan dia sebagai cahaya, kalam, dan akal. Jadi Muhammad ini sebagai cahaya. Cahaya itu adalah Tuhan sendiri. Semua agama mengakui itu. Dan kalam firman ini Yesus Kristus adalah firman Allah yang sehakikat dengan Allah. Yang disebut juga apa di sini? Disebut juga akal, hikmat. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dengan hikmatnya. Jadi semua ini adalah hakikat Muhammad. Artinya di sini memang Muhammad adalah Allah itu sendiri. Oke. Silakan Dinda Tahta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristiani sudah menerangkan dan memaparkan, dan para audiens diharapkan untuk menilainya. Dan di sini kita kasih waktu untuk pihak Muslim untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh umat Kristiani. Dan kita akan memberikan waktu selama 5 menit. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Oke, saya sedikit ya Gurunda ya. Jadi kalau kita pakai pengakuan Yesus juga nanti dengan Paulus juga ya. Ternyata memang bahwasannya antikristus itu memang Paulus. Kalau kita pakai ayat ya. Misalnya dalam Lukas 21 ya, ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, kata Yesus, dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Kalau sudah dekat berarti tidak mungkin Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ratusan tahun. Ini waktunya dekat, kata Yesus penyesat ini. Nah, terus kalau kita pakai ajaran Paulus yang disampaikan, ternyata Paulus sudah ngaku di situ. Akulah penyesat itu, seakan-akan ngomong gitu. 1 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Nah, dan dari pengakuan dia, ada apa yang dikatakan oleh Yesus, ternyata memang ada pada Paulus. Nah, juga sangat jelas ya kalau kita pakai
ucapan Yesus ya, bahwa Tuhan yang benar hanyalah Allah. Tapi Yesus sendiri, ternyata Paulus membantah itu gitu ya. Makanya banyak kan dalil-dalil dalam ajaran Yesus itu seperti Yohanes 17 ayat 3 ya. Kalau Tuhan yang benar adalah Allah. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Tapi Paulus sendiri mengatakan, kalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan membangkitkan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan Yesus. Nah, kalau Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah, sedangkan Paulus mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, sehingga ini sangat bertentangan, sehingga penyesat yang akan datang waktunya sudah dekat, semuanya ada pada diri Paulus. Karena kalau Yesus ajaran tauhid, ya, terus Tuhan yang benar itu Allah, tapi dirubah nanti oleh orang-orang setelahnya menjadi Trinitas, ya. Terus Yesus yang utusan menjadi Tuhan atau menjadi Allah. Nah, ini kan penyesatan namanya. Sehingga waktunya sudah dekat itu ya Paulus, ya, yang datang, gitu. Silakan Gurunda. Ya, makasih Adinda Tahta. Jadi saudara, saya harus katakan kepada saudara, jadi yang kami anti itu ajarannya, bukan orangnya. Antikristus itu artinya kami anti terhadap pengajaran terhadap manusia yang dianggap Tuhan. Itu kami anti. Tapi orangnya tidak. Buktinya kita hidup berdampingan di sini. Lalu kemudian Bu Uti mengatakan Bapa itu bukan sama dengan Tuhan, tapi dia adalah ayah. Ya, salahkan terjemahannya, karena di situ tidak ada huruf K. Ya, harusnya bapak, bukan bapak. Karena di situ bapak, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Dan faktanya memang demikian. Anda menuhankan Yesus atas perintah dan keinginan siapa? Yesus atau Paulus? Kan Paulus. Makanya dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus yang menjadi tempat tumpuan teman-teman Kristen. 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Bukan bapak. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bukan bapakmu, tapi bapakmu. Jadi di ayat Yohanes 8 nomor 44 itu, Yesus berkata, iblis yang menjadi bapakmu, bukan bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Terbukti apa yang diimani oleh teman-teman Kristen itu semua adalah keinginan dari buah ajaran Paulus, sang pendiri agama Kristen, yang telah menjadi bapak bagi para pengikutnya, sebagaimana yang diakui oleh Paulus pada 1 Korintus 4 nomor 15 yang tadi. Yesus mengatakan bahwasanya Yohanes 8 nomor 44, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Terbukti Paulus adalah pembunuh pengikut Yesus yang setia, yang tidak pernah menuhankan Yesus. Itu diterangkan oleh Paulus sendiri dalam tulisan muridnya Lukas. Di Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Saulus berusaha membinasakan semua jemaat, baik laki-laki maupun perempuan. Itu fakta. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya, lalu nyamar sebagai pengikut. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma atas paparannya. Begitu juga untuk sekarang, apakah umat Kristen mau menanggapi lagi? Sebenarnya pertanyaan saya tidak pernah dijawab Suma ya. Saya kan mau tanya, kenapa hakikat Muhammad itu Nuh yang bersih menghalangi untuk dekat kepada Allah? Nanti kita bertanya, Baru, Pak. Nanti ada sesi bertanya, Pak. Oh iya, Suma nak merespon sama sekali itu. Harus dijelaskan itu, kenapa hakikat Allah itu diberikan kepada Muhammad. Ya, saya mau tanggapi. Ya, saya mau tanggapi ya. Boleh saya tanggapi? Oke, waktu diberi 5 menit ya.
Ya, jadi Pak Juma dari dulu sampai Waktu berjalan sekarang setelah Bu pola Uti ini. berbicara. Ya, jadi Pak Juma ya dari dulu sampai sekarang itu metode dia berpidato ini ya, ngerambling tentang agama orang lain ini nggak berubah-berubah gitu ya. Hanya comot-comot ayat lalu pleset-pleset sedikit-sedikit ya, cari-cari yang ini ya. Yang Yesus maksud iblis lah yang menjadi bapamu. Bapak harus baca itu konteksnya ya. Barang siapa yang tidak mengaku, Yesus mengatakan ya, dia mengatakan kepada orang-orang Farisi itu, iblislah yang menjadi bapakmu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yesus, itu konteksnya bro, ya itu untuk Anda. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu tidak percaya. Yesus mengatakan begini ya, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu konteksnya. Lalu Yesus di situ juga mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa aku sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yesus mengatakan, aku datang dari atas, aku keluar dan datang dari Bapa. Inilah dia, makanya orang-orang Farisi itu tidak percaya, maka dia mengatakan, ya iblislah yang menjadi bapamu. Itu konteksnya apa? Itu untuk orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus mengatakan akulah dia, dia yang menyertai aku, dia yang mengutus aku. Ya, lalu Yesus mengatakan ya bahwa akulah dia, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Bapak tidak mempercayainya dan ayat ini untuk Bapak ya. Lalu untuk Rasul Paulus dikatakan Bapak di situ, Bapak huruf kecil Pak. Mana tunjukkan kepada saya kalau Bapaknya itu adalah Bapak Elohim. Bapak huruf kecil, Bapak sendiri tadi baca, sebagai seorang pendidik dia boleh mendidik kami, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ayah, sebagai seorang dedi ya. Jadi jangan bikin-bikin ini Pak ya. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan ya, dia tidak memberitakan dirinya ya. Sedangkan Yesus mengatakan barang siapa apabila perkataan itu berasal dari dirinya sendiri, maka dia akan mencari hormat bagi dirinya sendiri. Sekarang siapa yang Bapak hormati begitu tingginya setara dengan Tuhannya? Ya, 2 Korintus 4 ya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambanya. Ya, itu dia nggak memberitakan dirinya sendiri, nggak ada dia mengatakan barang siapa lebih mengasihi bapaknya, ibunya, saudaranya lebih daripada mengasihi aku, dia tidak beriman. Kamu tidak akan menjadi Kristen kalau kamu tidak menyebut aku sebagai Rasul. Nggak ada itu perkataan seperti itu, Pak. Itu perkataan orang yang menyamakan dirinya dengan Tuhannya, sejajar dengan Tuhannya. Sedangkan Rasul Paulus berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oke, ya silakan Pak itu Pak. Pak Rantai Perak. Oh, saya tanya. Iya. Tadi memang ya Bang Suma sama sekali tidak menjawab, tidak menjelaskan pertanyaan saya ya. Karena saya sudah jelaskan di sini bahwa Muhammad itu memang dijadikan Allah oleh Islam. Kita Muslim harus menjelaskan kenapa hakikat Muhammad itu adalah terang. Hakikat Muhammad terang karena apa katanya? Bersih dari segala kegelapan. Wow, luar biasa. Hakikat seorang manusia yang berbuat dosa, tetapi dikatakan di sini hakikatnya adalah terang, bersih dari segala kegelapan. Adalah hanya Yesus Kristus yang tidak berbuat dosa, karena dia bukan benih manusia, benih ilahi. Nah, ini yang saya bilang, Muhammad itu mau merebut posisi Kristus, makanya disebut antikristus. Nah, baru hakikat Muhammad disebut akal, hikmat. Kenapa disebut akal? Karena yang menemukan segala sesuatu. Wow, luar biasa manusia ini. Dia yang menemukan segala sesuatu hakikatnya. Itu Allah itu. Kenapa manusia ini bisa disamakan dengan Allah? Jadi seharusnya teman-teman Muslim harus menjawab ini. Hakikat Muhammad disebut kalam, firman. Yesus adalah firman Allah. Kenapa di sini hakikat Muhammad disebut kalam? Menjadi penyebab perpindahan ilmu. Oh, luar biasa sekali manusia seperti ini. Dia adalah cahaya, terang. Semua agama mau kemana-mana, kita semua agama itu terang itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa tiba-tiba sosok orang yang pernah hidup di Arab ini dijadikan hakikatnya adalah terang? Kalau Yesus Kristus ya hakikatnya terang sebagai firman yang keluar dari Allah itu. Karena Yesus Kristus memang Allah sejati. Tidak masalah bagi kita Yesus Kristus Allah sejati sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel. Bahkan dia sebagai
kekuasaannya sebagai raja di bumi dan di surga. Kerajaannya kerajaan surga. Itu sangat jelas Daniel 7 ayat 14. Jadi yang jadi permasalahan di sini seorang manusia yang bukan Allah sejati memiliki gelar Allah. Nah, itu yang harus dijawab. Jadi sekarang kita mau masuk ke sesi tanya bertanya atau Bang Juma dan Bang Tahta mau menanggapi dulu dan Bu Uti menanggapi baru masuk sesi tanya bertanya. Ya, sebenarnya ini sudah masuk tanya bertanya ini, Bang. Nggak apa-apa. Dinda Tahta silakan. Iya, saya akan jawab dulu ya pertanyaan biar Bang Juma nanti enak udah. Jadi kalau Nabi Muhammad dikatakan terang gitu ya, karena penyampai ilmu. Karena penyampai ilmu. Makanya ilmu itu dalam Islam disebut apa? Ilmu itu nurun. Ya, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nah, karena Nabi Muhammad itu penyampai wahyu, maka dia disebut terang. Sama seperti Yesus, akulah terang dunia. Nah, karena dia penyampai firman gitu. Terus kalau Bu Uti tadi mengatakan aku bukan dari dunia. Ternyata dalam Yohanes 17, 14, mereka juga bukan dari dunia. Sama seperti aku, bukan dari dunia. Jadi mereka juga harus kamu tuhankan, Bu Uti ya. Terus, aku ada sebelum dunia ada. Ini kalau dalam Al-Quran, An-Nahl 75. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Jadi segala sesuatu sebelum dunia ada, langit dan bumi ada. 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu sudah ditulis. Walaupun saya ada sebelum dunia ada. Yang mana tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Dalilnya An-Nahl 75. Ya, terus sehingga kami tidak pernah menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad disamakan dengan Allah. Tidak. Karena jelas ayatnya, kami menganggap Rasulullah adalah utusan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Perintah Allah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Nabi Muhammad. Rasul, utusan. Jadi seperti apapun gelarnya Nabi Muhammad, cahaya, terang, anta samsun, anta badrun, engkau cahaya di atas cahaya, tetap dia seorang utusan. Dikatakan nur karena penyampai firman. Nah, untuk selanjutnya biar Bang Juma waktunya lebih banyak, lebih keren, silakan Gurunda. Iya, jadi saudara, ketika Anda membahas tentang Nur Muhammad, itu kita masuk di dalam kajian tasawuf. Itu materi-materi tasawuf, materi tajalli. Ya, itu dipahami oleh para sufisme. Tapi Adinda saya tadi sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana kemudian alam semesta ini seperti manusia dan seterusnya itu sudah dirancang sebelum dicipta. Jadi ada praeksistensi. Makanya manusia itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa berkarya. Kenapa? Karena itu adalah sifat dari pencipta. Seperti ketika Anda seorang ahli membuat sebuah lemari, maka keahlian Anda itu terlihat dari ciptaan Anda. Lemari yang Anda buat begitu indah, begitu bagus. Kenapa? Karena Anda ahli. Begitulah sang pencipta alam semesta ini. Jadi Nur Muhammad itu adalah sebagai penggambar alam semesta. Bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak, berbeda di konsep Anda. Tapi ini adalah materi, sekali lagi, ini adalah materi tasawuf. Ya, nanti kalau Anda ingin membahas tentang ini, ya kita kasih waktu untuk membahas lebih dalam. Tapi bukan berarti Anda memahami, kenapa ya? Bukankah terang itu hanya Yesus? Oh, itu karena Anda menuhankan Yesus. Terang itu yang jelas itu adalah matahari, Bung. Kalau terang Anda ingin sembah, terang itu matahari, sembah aja itu matahari. Jadi bukan seperti itu. Dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah dalam ilmu tasawuf nama lain dari seluruh ciptaan Allah yang ada di alam dimensi ciptaan, yaitu lahut. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi bukan Allah itu sama dengan Rasulullah Muhammad SAW itu sama dengan pencipta. Tidak. Alam semesta ini kemudian diciptakan oleh Allah berdasarkan nur, cahaya. Nah, cahaya yang kemudian dimaksud di sini adalah ciptaan yang berasal dari Allah itu sendiri, bukan berasal dari yang lain. Kemudian Bu Uti, ketika Anda mengatakan Paulus itu tidak mengangkat dirinya, dikatakan dalam 2 Korintus 12 nomor 11, sungguh aku ini telah bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya akulah yang harus kamu puji.
Dia yang minta dipuji, Bu, Paulus. Kemudian Filipi 3 nomor 6, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat, sudah membunuh, tapi dianggap dirinya itu tidak cacat. Padahal di hukum Taurat tidak boleh membunuh. 1 Korintus 15 nomor 10. Ya, di situ sangat jelas, tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi Paulus ini lebih keras menurut dia. Ya, dia menyanjung dan menyanjung dirinya sendiri. Bahkan menganggap dirinya itu sebagai bapak. Ingat, Bu, di dalam bahasa Yunani tidak ada huruf kecil, huruf besar. Kalau ayah berarti bapak pakai K. Tapi ini kan bapak, dan itu diterangkan oleh Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, makanya saya tanya, Anda menjadi Kristen atas kehendak siapa? Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Silakan. Waktunya sudah habis. Sekarang kita berikan waktu buat pihak Kristiani untuk menanggapi. Waktu dikasih 5 menit. Ya, Bu Uti, saya dulu ya. Ya. Ya, saya cuman sebentar ya. Jadi di sini memang Suma mencoba memungkiri ya tentang posisi Muhammad ya. Di situ dijelaskan di sini gimana? Misalnya ruh Muhammad adalah ruh termurni. Sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Jadi asal seluruh makhluk itu ruh Muhammad. Dan dikatakan di sini begini, dijelaskan di sini, bahkan dijelaskan di sini, Allah menciptakan semua ruh di alam laut. Alam laut itu negeri bagi seluruh manusia ya. Jadi Allah menciptakan itu dengan apa? Dengan ruh Muhammad. Nah, ini luar biasa sekali orang ini. Semua diciptakan oleh dia, oleh Muhammad ini. Sama persis dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus kita sudah tahu, dia memang adalah firman Allah, firman Sang Pencipta, prainkarnasinya ke dalam dunia. Nah, ini sudah jelas bahwa bahkan bukan hanya sampai di situ ya, dikatakan di sini, Allah menciptakan arasi, surga ini ya. Allah menciptakan arasi dengan bagaimana? Dikatakan di sini, dari Zat Muhammad SAW. Jadi Allah menciptakan surga di mana dia bertahta dari siapa? Zat Muhammad SAW. Ini yang harus sebenarnya teman muslim akui, bahwa memang Muhammad itu setara dengan Allah, bahkan Allah itu sendiri. Ya. Kalau mau jujur, semua ini kalau dilihat dari kacamata Alkitab, kalau kita lihat dari kacamata Alkitab, Muhammad, gelar Allah di Alkitab, kemuliaan Allah di Alkitab ada diberikan, dipasangkan kepada pribadi Muhammad. Padahal Muhammad melakukan dosa. Dia bukan dari surga, turun dari surga seperti Tuhan Yesus Kristus, beda. Ya, lanjutkan Bu Uti. Ya, jadi betul ya kata Pak Rantai Perak ya. Nabi Muhammad bahkan dia bersama dengan Allahnya memberikan ketetapan-ketetapan ilahi gitu kan. Di dalam Al-Azhar 36 dikatakan bahwa Allah dan nabinya membuat ketetapan, dan apabila kedua-duanya itu telah membuat ketetapan ya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan ya tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya. Anda mengatakan ya Nabi Muhammad adalah Rasul, tetapi Nabi Muhammad yang adalah Rasul, yang adalah utusan, yang adalah hamba ini tidak boleh jauh-jauh dari dari Tuhannya, satu paket, karena tidak bisa dipisahkan. Tidak menjadi Islam kalau tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Tidak menjadi Islam kalau menolak Allah sebagai Tuhan. Satu paket, ya itu harus satu paket. Dan yang membuat ketetapan juga Allah dan Rasulnya. Ketetapan adalah hak prerogatif ilahi yang nggak bisa diganggu-gugat. Hanya Tuhan yang membuat hukum-hukum di alam semesta ini. Dan itu tidak ada campur tangan dengan umatnya, dengan Rasulnya, dengan hambanya. Hambanya di dalam kitab kami, Musa hanya melaksanakan. Ya, Musa hanya menyampaikan. Musa adalah yang memberi teladan, melaksanakan ketetapan-ketetapan. Tetapi di tempat Anda, apabila Allah dan Rasulnya, bahkan Nabi Muhammad mengatakan tidak beriman dari kalian kalau kalian lebih mencintai orang tua kalian, ya adik kalian, saudara kalian lebih daripada mencintai aku. Sedangkan Yesus mengatakan ya, inilah Yesus mengatakan inilah itu ya,
dengarlah hai orang Israel, ya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekayaamu. Jadi yang harus dikasihi di atas segalanya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, mengasihi Tuhan. Tetapi Nabi Muhammad, kamu mengatakan kamu nggak beriman kalau kamu lebih mengasihi yang lain daripada mengasihi Nabi Muhammad, bukan mengasihi Tuhan. Adapun Yesus mengatakan tidak layak bagiku apabila kamu mengasihi saudaramu lebih daripada aku. Yesus berkuasa mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya, bahkan Nabi Muhammad mengatakan barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Yesus juga mengatakan begitu. Tetapi dengan kondisi bahwa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Apakah Nabi Muhammad juga? Ya, semua perkataan Yesus ini yang menyamakan dirinya dengan Elohim itu ada juga pada diri Muhammad. Jadi kenapa Anda mengatakan bahwa dia hanyalah seorang rasul? Ya, kalau dia hanya seorang rasul, apakah seorang rasul membuat ketetapan? Kalau dia hanya seorang rasul, apakah kita tidak layak dan tidak beriman kalau kita lebih mencintai yang lain daripada mencintai Rasul? Ini harus dijawab. Layakkah seorang utusan melakukan itu? Bahkan nabi-nabi, bahkan malaikat-malaikat dan Tuhan sendiri memuji-muji Tuhannya. Segala pujian, kehormatan itu hanya diberikan kepada Tuhan. Nah itu kan, jadi Anda mengatakan bahwa dia adalah seorang Rasul, tetapi perlakuannya sama dengan Bapaknya, dengan Tuhannya gitu. Ya, lalu dengan Rasul Paulus tadi, ya dengan Rasul Paulus tadi, terima Anda mengambil kasih, ya. waktunya sudah habis. Kita mau bertanya dulu nih sama hostnya nih sampai berapa season lagi untuk saling tanya jawab. Host. Pak Pendeta. Ya, Pak Pendetanya sudah tidur. Ayo. Ya, gimana? Pak Pendeta, halo. Tes 1, 2, 3. Ini sampai berapa kali lagi nih saling menanggapi? Ya, boleh saya bertanya, Pak? Ya, silakan saling bertanya. Ya, saya mau bertanya ya Pak Juma. Pak Juma mengatakan ya bahwa Rasul Paulus dia menyamakan dirinya dengan Allah ya. Lalu Rasul Paulus dia katanya apa tadi itu ya? Dia apa tadi ya? Dia berdosa lah ya. Ya pertanyaan saya, ya di mana pernyataan Rasul Paulus yang mengatakan yang seperti Nabi Muhammad mengatakan dia pembuat ketetapan Tuhan ya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan di dalam Sahih Muslim 169 kalau nggak salah ya, tidak beriman dari kalian kalau kalian lebih mencintai ibumu bapamu lebih daripada aku gitu kan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya ya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan taat kepada Rasul, taat kepada Bapa gitu, taat kepada Allah. Nah sekarang pertanyaan saya, adakah pernyataan seperti ini diucapkan oleh Rasul Paulus? Ya, karena kalau Bapak mengatakan Rasul Paulus mengambil puji-pujian, karena Yesus mengatakan gitu tadi kan, barang siapa apabila perkataan itu berasal dari dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Nah Rasul Paulus bahkan mengatakan, yang kami beritakan ini bukan diri kami, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tunggu dulu, Bu. Bu, saya skip dulu, Bu. Kenapa? Ini bertanya atau gimana panjang kali? Maunya bertanya dibuat juga waktunya ya? Karena ucapan yang sama seperti ucapan Rasul Paulus yang sama seperti yang diucapkan Nabi Muhammad gitu loh ya. Itu saja sih. Gini Bu, biar jangan panjang-panjang. Kalau bertanya 2 menit, menjawab 5 menit gitu. Iya tadi menjelaskan 5 menit, habis itu kok lanjut bertanya gitu. Terus kapan kami menanggapi yang 5 menit tadi itu? Nah ini kayak nah itu dia makanya mungkin teman-teman muslim kan? teman-teman muslim perlu menjelaskan dulu ya kenapa ya, makanya seluruh tunggu dengar dulu. Alam lahut yang adalah negeri seluruh manusia itu diciptakan oleh Allah dengan Ruh Muhammad. Lalu
Kenapa surga itu juga Allah menciptakan surga itu dengan Oke, cahaya ya udah. zat Muhammad. Kita beri Begitu juga. pihak dari Ya begitu juga Muslim dengan untuk menanggapi. makhluk lain. Begitu juga dengan makhluk lain itu asalnya dari zat Muhammad. Siapa sebenarnya Muhammad ini? Kenapa semua berasal dari dia? Nah, ini saya bilang yang anti Kristus mau menggantikan Kristus karena Kristus Dimulai, semua Bang berasal Tuma. dari dia. Ya oke, baik. Dinda tahta sedikit ya, Dek. Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, sungguh Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu. Jadi sebelum segala sesuatu itu Allah menciptakan yang lain. Allah menciptakan dulu nur Rasulullah Muhammad SAW. Ciptaan loh dia, bukan Tuhan. Kalau Yesus berbeda di pemahaman teman-teman Kristen, meskipun Yesus mengatakan akulah permulaan ciptaan, tapi tetap saja teman-teman menuhankan dia. Kalau di kami tidak. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan bahwasanya Allahumma salli ala Muhammad, ya, itu sangat jelas itu. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Itu dalam Al-Quran. Dia adalah nabi. Dia adalah rasul, manusia yang nabi yang ummi. Jadi dia bukan pencipta, dia bukan Tuhan. Kalau dikatakan Nur Muhammad yang diciptakan di situ, itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diciptakan, tapi nur, cahaya yang kemudian dijadikan oleh Allah untuk menciptakan malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Tapi bukan berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Nah, kalau Anda mengatakan antikristus ingin mengambil kedudukan Yesus, sekarang tanya diri Anda, siapa yang Anda ikuti saat ini, Yesus atau Paulus? Siapa yang menggantikan kedudukan Yesus sebagai rasul kepada Bani Israel? Paulus. Siapa yang menggantikan kedudukan Yesus sebagai rasul dari Tuhan untuk mengajarkan jalan kebenaran dan hidup menuju Tuhan? Paulus. Pauluslah yang mengantar saudara-saudara menuhankan anak Maria. Pauluslah yang mengantar saudara-saudara kemudian mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Yesus tidak sama sekali. Yesus bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Pauluslah yang mengajarkan kalian mati, Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Yesus tidak mengajarkan itu. Jadi Paulus itu mengangkat dirinya. Mengangkat sebagai apa? Penggantinya Yesus. Coba tanya diri Anda. Apakah Yesus mengajarkan untuk tidak bersunat? Yesus mengajarkan bersunat. Bagaimana dengan Paulus? Paulus menggantikan posisi itu. Apakah Yesus mengatakan bahwa lebih susah, lebih sulit langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat? Apakah Yesus pernah mengatakan itu? Yes. Tapi apakah Paulus kemudian mengatakan dengan matinya Yesus maka hukum Taurat sudah dibatalkan? Yes. Sekarang yang Anda ikuti siapa? Yesus atau Paulus dalam hukum Taurat? Paulus. Berarti yang mengambil kedudukan Yesus di sini siapa? Paulus. Masa nggak sadar-sadar sih? Anda Kristen, Anda menyembah Yesus itu karena kedudukan Paulus yang Anda jadikan sebagai penghulu, junjungan daripada Yesus. Anda meninggalkan Yesus dan mengambil Paulus sebagai junjungan. Lanjutkan Adinda, silakan. Iya. Jadi kalau ada kalimat-kalimat ya baik dalam Islam ya bahwasannya Allah menciptakan langit ya karena nurnya Nabi Muhammad gitu. Itu semata-mata bahwa memuliakan Nabi Muhammad. Sama seperti di dalam Bible. Aku ada sebelum dunia ada. Oleh Kristen dituhankan. Kami tidak masalah dalil kayak gitu. Sama dalam Islam, Nabi Muhammad itu malah lebih hebat gitu loh. Karena apa? Segala sesuatu diciptakan karena dia. Nah, sehingga dalam Islam itu dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 253, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Jadi para nabi itu diberi keutamaan masing-masing oleh Allah. Ya. Tapi yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad. Terus kata Bu Uti, mana dalilnya Paulus ya? Seakan-akan dia menyamakan ya dengan Allah atau seperti Nabi Muhammad misalnya. Nah, banyak pengakuan Paulus, dia ingin menyaingi Yesus. Ya, mengaku-ngaku kalau Yesus diutus oleh Allah, maka dia ingin menyaingi Yesus. Coba baca dalam 2 Korintus 1 ayat 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul. Nah, karena Yesus mengaku rasul utusannya Allah,
Maka Paulus di sini ingin menyainginya bahwa oleh kehendak Allah menjadi rasul, kata Paulus. Terus 1 Korintus 1 ayat 1. Paulus juga mengatakan, ya, dari Paulus yang oleh kehendak Allah. Nah, sekarang kan dia ingin seperti Yesus gitu. Nah, terus atiullah wa atiur rasul, bukan menyamakan Allah dengan rasul, maksud disuruh taat. Sama seperti Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ya tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Allah. Berarti kalau kita taat kepada Allah, harus taat kepada Yesus juga. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, gitu maksudnya itu, bukan menyamakan. Bang Tata, waktunya sudah habis Bang Tata. Sekarang kita berikan waktu untuk pihak Christian ya guys. Christian ya guys. Ya, saya ya Pak itu ya. Ya, jadi ya itu terus ya, muter-muter ya, karena dia menyalah-nyalahkan Paulus karena tidak ada cara lain ya selain menyalahkan Paulus ya. Tetapi ajaran Paulus tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran Kristus, karena Yesus mengatakan ya bahwa di dalam, saya bacakan dulu ayatnya ya. Oh Pak, ini dulu deh, saya ambil ayatnya dulu Pak Rantai Perak, silakan Pak Rantai Perak. Saya sambil buka ayat dulu. Oh iya, jadi begini ya. Kenapa hanya Paulus yang selalu disebut ya? Kenapa Muslim coba belajar jujur? Belajar jujur bahwa semua ajaran para rasul, murid-murid Tuhan Yesus bertabrakan semua dengan ajaran Muhammad. Supaya jelas posisi Muslim, bahwa posisi Muslim bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus dan semua murid-murid Tuhan Yesus. Jangan hanya bawa-bawa Paulus. Kalau saya bawa Petrus, KO lagi. Kalau saya bawa tentang antikristus, bagaimana yang dikatakan oleh Petrus, Yohanes, itu selesai itu ajaran Islam. Jadi jangan cuma katakan Paulus. Petrus, Yohanes sudah menegaskan Yesus Kristus adalah Tuhan dengan sangat jelas. Bahkan mengatakan mereka yang menyangkal Allah itu adalah Bapa, itu adalah antikristus. Menyangkal Yesus Kristus sebagai anak, itu adalah antikristus. Jadi kalau mau menggunakan hanya Paulus terus, kalian harus jujur bahwa memang semua ajaran perjanjian baru para rasul dan murid-muridnya itu mau ditentang semua oleh ajaran Quran. Dari mana sebenarnya ajaran Quran ini tiba-tiba muncul menentang semua ajaran para rasul? Itu yang perlu kita pertanyakan. Jadi jangan cuma Paulus. Petrus mengatakan, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Ingat, kuduskanlah Kristus sebagai apa? Tuhan. Lalu mau bilang tidak sama Paulus dengan Petrus, kurang tegas Petrus mengatakan itu. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Di hati. Ini ayatnya ya. Ayat perkataan Yesus, Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah atau Yesus yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Yohanes 6 ayat 40. Yesus mengaku bahwa dia pemberi hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Yesus mengaku dia pemberi hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 54. Yesus mengaku dia pemberi hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus menyatukan dirinya, menyamakan dirinya dengan Elohim ya. Lalu ini pernyataan dari Rasul Paulus. Di mana bedanya, di mana penyelewengannya? Ya, Rasul Paulus Roma 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke? Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Rasul Yohanes mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah atau Elohim telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Oke, ini udah dua rasul telah mengatakan Yesus pemberi hidup yang kekal berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Dan Rasul Petrus mengatakan ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita memperoleh keselamatan. Ya, jadi di mana penyelewengan jadi Rasul Paulus? Anda tidak kenal ya pengajaran dari Rasul Paulus. Nah, sekarang saya mau bertanya, tolong jawab kepada saya. Apakah seorang rasul, seorang hamba, seorang utusan, dia juga bersama dengan Bapaknya, dengan Tuhannya, dengan Tuhannya ya di sorga sana sebelum dunia dijadikan, membuat ketetapan ilahi ya.
apabila Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan, ya tidak ada yang bisa merubahnya. Tolong jawab saya. Apakah seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan membuat ketetapan ilahi yang tinggi besar agung itu? Tolong jawab saya. Oke, silakan. Masih ada waktu, Bu. Bang Ya, Hante ini Pera, lagi ya. silakan. Ya. Allah, kata Anda mengatakan Allah memuliakan Nabi Muhammad, ya. Ya, sebentar sini. Allah memuliakan Nabi Muhammad, saya menjawab ya. Ketika Anda mengatakan Allah memuliakan Nabi Muhammad, Elohim mengatakan, aku tidak akan pernah memberikan kemuliaanku kepada siapapun ya. Tuhan yang agung tidak pernah memuliakan siapapun, dia tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Tetapi kepada Yesus dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa Yesus memiliki semua kemuliaannya? Karena dia adalah anaknya, dia berkenan, Elohim berkenan kepada Bapa. Elohim berkenan kepada Yesus ya, tetapi Tuhan yang benar tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Memuji-muji umatnya, memberikan kemuliaannya sesuai dengan waktunya sudah habis oleh Pak Juma. Ya, silakan. Sekarang langsung aja Bang Juma atau Bang Tahta. Ya, silakan, Dek. Bang Juma aja lah biar banyak sampean. Silakan. Oke. Guru. Jadi gini, Ibu Uti dan Bang Hante Pera. Di dalam 1 Korintus 14 nomor 25, Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kisah Para Rasul 16 nomor 7, Roh Yesus juga ada di tengah-tengah kita. Ada nggak yang mau melengsarkan ini? Ada. Siapa? Paulus. Di mana tertera? 1 Korintus 5 nomor 3. Roh Paulus ada di tengah-tengah kita. Coba baca data itu. Jadi saya simpulkan bahwasanya Paulus itu ingin menyetarakan dirinya dengan Yesus. Yesus yang tadinya adalah Anda setarakan dengan Sang Bapa, berarti sama dengan Anda menyetarakan juga dengan Paulus. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Dan data itu tidak bisa Anda bantah. Pada saat Yesus mengatakan bahwa ia adalah kawan sekerja dan duduk di sebelah kanan Tuhan, ya, dikatakan di dalam Ibrani 10 nomor 12, tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan. Ibrani 10 nomor 12. Apa yang dikatakan kemudian Paulus dalam 1 Korintus 3 nomor 9? Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Mau tidak dia menyaingi Yesus di sini? Mau. Dia juga adalah kawan sekerja dengan Tuhan. Yesus dikatakan juga adalah orang yang sekerja dengan Tuhan. Paulus juga nggak mau kalah. Jadi dialah yang kemudian disebut sebagai Bapa yang ada dalam Yohanes 8 nomor 44 itu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya ajaran Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada kesesuaiannya dengan ajaran Yesus, terbalik. Ajaran rasul-rasul yang Anda katakan rasul yang adalah apostolos, adalah pewarta-pewarta berita-berita itu, itulah yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Makanya Kristen ajaran Kristen. Jadi sama dengan Yesus versus Tuhannya Yesus. Anda menabrak-nabrakkan Yesus dengan Tuhannya Yesus. Itu yang ada. Karena apa? Karena Anda mengikuti keinginan Paulus. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ada di tengah-tengah kita roh Paulus. 1 Korintus 5 nomor 3. Roh Yesus ada di tengah-tengah kita. Kisah Para Rasul 16 nomor 7. Roh Allah ada juga di tengah-tengah kita. 1 Korintus 14 nomor 25. Jadi kalau Ibu Uti mengatakan Bapa di situ adalah ayah, tidak. Bapa yang dimaksud di situ adalah Bapa yang menjadi di dalam diri Yesus Kristus. Makanya sekarang Anda menjadi Kristen karena ajaran Paulus, toh? Bukan ajaran Yesus, kan? Silakan Dinda Tahta. Jadi saya menanggapi bahwasannya kata Bang Rantai Perak ya mengatakan kenapa harus Paulus? Padahal Islam itu yang berbeda ajarannya.
Di mana ajaran Islam berbeda dengan ajaran Yesus misalnya? Nggak ada. Misalnya, tuh dalam Islam, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Nah, ucapan Yesus sama, Markus 12:32. Juga Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa. Nah, terus dalam Al-Quran, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Kalau dalam Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Markus 12:32, sama, tidak serupa dengan apapun. Terus, kami menganggap Yesus utusannya Allah. Ya. Wa rasulan ila bani Israel. Di dalam Matius 15:24 ya sama, Yesus mengaku utusan untuk Israel. Tidak ada yang beda. Terus hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu Bu Uti. Tidak ada mentuhankan Yesus itu kalau Bu Uti pakai Bible ya. Coba hidup yang kekal. Yohanes 17:3. Terus Yohanes 5:24. Matius 19:16-17. Hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Mengaku Yesus sebagai utusan. Gak ada satu ayat pun hidup yang kekal itu adalah mentuhankan Yesus. Gak ada. 3 dalil ini jelas. Hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Terus, aku dan Bapa satu. Bukti juga tidak pakai ayat yang lain. Misalnya, di dalam Yohanes 14:20. Ya, atau Yohanes 17:21. Mereka juga satu gitu loh. Bahkan kalau dalam Yohanes 14:20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Berarti 3 yang satu ini. Ada Yesus, Bapa, mereka. Apakah mereka juga kamu tuhankan? Gara-gara satu. Ya. Jadi kalau baca dalil itu, jangan cuma yang enak dengan dirinya. Jangan, baca ayat yang lain juga gitu ya. Oke. Dinda Tata, saya sholat dulu ya, lanjut Oke, aja. sekarang 5 menit, silakan. dari pihak Kristen menanggapi. Ya, jadi saya ya, udah belum? Sebentar Pak Ranta, kita gantiannya. Jadi 5 menit ya Pak? Ya, jadi tidak ada pertanyaan dari saya di mana pengakuan. Jadi tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban yang baik kepada saya, di mana Rasul Paulus menyamakan dirinya dengan Tuhan dengan mengatakan bahwa barang siapa melihat aku telah melihat Bapa, barang siapa taat kepadaku taat kepada Bapa, gitu kan. Rasul Paulus mengatakan begitu. Ya memang tidak ada, karena perkataan itu hanya ada dari diri Yesus sendiri yang menyamakan dirinya dengan Tuhan ya. Tetapi ketika perkataan ini diikuti oleh Nabi Muhammad, Anda menolaknya dengan mengatakan dia hanyalah seorang rasul. Anda mengatakan dia hanyalah seorang rasul tetapi memperlakukannya sama dengan Tuhannya gitu kan. Karena apa? Anda tidak bisa menjawab saya apakah betul seorang utusan, seorang nabi, seorang manusia biasa bersama-sama dengan Tuhannya membuat ketetapan ilahi di atas sorga sana, di arsinya yang tinggi ya. Oleh sebab itu jawab saja. Kalau tidak bisa menjawab, tandanya Anda memang tidak punya jawaban tentang itu ya. Lalu ayat-ayat yang dicomot-comot semuanya ayat-ayat comotan. Saya sudah memberitahukan tadi Pak Juma mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dimuliakan, tetapi jelas ya, dimanapun Tuhan manapun tidak akan pernah memberikan kemuliaannya kepada siapapun yang sama sekali tidak bisa tidak memberikan kemuliaannya kepada siapapun, karena segala pujian, segala hormat dan segala takut itu hanyalah dibalikkan kepada Tuhan ya, adalah milik Tuhan ya. Lalu di situ Anda mengatakan bahwa Paulus itu mengajarkan bersunat. Anda menyelewengkan ayat ya, karena di dalam kisah para rasul itu ya, ketetapan bersunat itu ketika orang ribut-ribut soal bersunat, bukan Paulus lah yang menetapkannya, tetapi dia membawanya ke sidang bersama dengan rasul-rasul. Dan keputusan rasul-rasul itu apa gitu ya. Jadi Anda berbohong ya. Lalu juga Anda tadi mengatakan ya bahwa tadi nih ya dikatakan bahwa Nabi Musa Rasul Paulus mengaku rasul ya. Inilah dia ya. Rasul Paulus mengatakan dia bermegah, tetapi dia bermegah di dalam kelemahan-kelemahannya. Bukan bermegah mencari hormat atas dirinya sendiri, seperti yang Yesus katakan, barang siapa apabila perkataan itu berasal dari dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Adapun di dalam Markus 12 itu, comotan ayat, itu perkataan Nabi Musa yang sedang dibacakan Yesus. Jadi Yesus bukan bertauhid ya. Itu salah ya.
Lalu di dalam Matius 15 itu juga salah semua, asal comot. Apalagi di dalam Yohanes 17 ayat 3, jelas yang memberikan hidup yang kekal itu adalah Yesus, adalah Elohim dan utusannya. Karena Elohim dan utusannya itu satu ya. Karena ayat 2 dikatakan pemberi hidup yang kekal itu adalah Yesus. Dan di dalam kitab Anda yang memberikan hidup yang kekal, memasukkan orang ke sorga dan ke neraka adalah Tuhan. Lalu kenapa Anda menafkahi atau tidak mau terima bahwa Yesus memasukkan orang ke sorga, memberikan hidup yang kekal, berarti bukan Tuhan, gitu ya. Ya, Yohanes 14 ayat 20 itu ayat boleh comot-comot, tidak tahu konteksnya, tidak tahu, tidak ngerti apa-apa. Ketika Yesus mengatakan sama seperti kita adalah satu, itu satu dalam visi misi, satu dalam spirit gitu kan. Lalu tadi Zuma mengatakan bahwa Rasul Paulus juga secara roh Allah ini juga tepu-tepu, bohong-bohong habis penyelewengan ya kan. Karena di situ dikatakan secara rohani, bukan roh Allah. Ya, secara rohani ini tidak bicara tentang roh Allah. Secara rohani, secara dalam hati, secara pikiran, secara sejiwa, dia ada bersama-sama dengan muridnya, bukan roh Allah di sini. Lagi-lagi Anda berbohong, Pak Juma, bohong lagi, tepu-tepu lagi. Silakan Pak itu, Pak Rantai Perak. Oh ya, jadi saya cuma merespon sedikit ya. Muslim tidak bisa menjelaskan kenapa hakikat Muhammad adalah hakikat Allah itu sendiri. Bahkan surga dijadikan oleh hakikat Muhammad SAW. Dan manusia, segala yang ada di manusia ini yang diciptakan, dikatakan di alam luhut, dijadikan oleh roh Muhammad itu. Baru kedua ya, teman-teman Muslim mengutip ayat terlalu banyak di Alkitab, ada mungkin 30. Tapi saya rasa tidak perlu direspon ya, karena iblis juga mencoba Yesus mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Cuman satu hal yang ingin saya tekankan, satu hal saja yang ingin saya tekankan. Saya tidak mengutip satu ayat dalam Quran ya, tetapi seluruh isi Quran itu bertentangan dengan ajaran firman Tuhan Allah Israel. Nah, kalau firman Tuhan ini bertentangan dengan ajaran Tuhan Allah Israel, itu dari siapa sebenarnya? Bahkan isinya sangat menentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menentang anak dan bapa dan anak. Jadi ini sudah jelas bahwa memang Islam adalah anti Kristus dari ajarannya dan dari perlakuannya. Ketika penganiayaan terhadap orang Kristen itu sangat kan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu sebenarnya menganiaya orang Kristen, menganiaya Kristus. Itu sama dengan anti Kristus itu. Waktunya sudah habis. Ya, sudah ya. Kita berikan waktunya untuk pihak Muslim, yaitu Bang Tahta, karena Bang Juma lagi sholat. Saya tanggapin. Atau jadi sudah angkat? Ya kalau saya itu terserah. Mau lanjut ayo. Gimana Buti, lanjut? Ya, atau lagi? Tidak ada urusan. Ya, lanjut sebentar lagi. Ya, ya tapi jawab saya lah. Saya ingin mendapat jawaban. Apakah betul seorang rasul dia juga membuat ketetapan Tuhan? Tolong. Kalau di tempat kami rasul itu pelaksana ya, dia menyampaikan, dia melaksanakan, dia meneladankan apa yang dari ketetapan dari Tuhannya, bukan dialah yang memberikan ketetapan. Musa itu ketika dia melawan atau dia melanggar ketetapan Tuhan, dia dihukum. Sekarang Mbak Tahta akan menjelaskan. Oke. Kata-kata ketetapan itu bukan Nabi Muhammad. Ya, jadi gini. Kata-kata ketetapan dari Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad yang memberi ketetapan, tapi tetap Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang aku sampaikan adalah menyampaikan firman Allah. Jadi ketetapan itu bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Semua para nabi ya gitu. Coba baca Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nanti isinya firman itu ketetapan-ketetapan gitu. Berarti ketika para nabi atau utusan itu menyampaikan ada ketetapan-ketetapan, bukan Rasul itu yang mempunyai ketetapan, Allah. Uang definisi utusan penyampai firman. Sama seperti Yesus, Yohanes 12:50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Allah oleh Allah kepadaku. Jadi,
Ketika Nabi Muhammad juga menyampaikan, bukan berarti ketetapan itu dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad hanya penyampai wahyu, penyampai firman. Makanya ayatnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini adalah bukan dari diriku, tapi dari Allah. Sama seperti Yesus, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sehingga dalam Al-Quran ketika mengatakan ketetapan dari Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang mengatakan, yang menetapkan, tapi dia menyampaikan ketetapan Allah. Karena tugasnya utusan itu menyampaikan. Ya, terus yang ya kalau saya teliti ya untuk Bang Rantai Perak, tidak ada satupun di dalam Islam itu bertentangan dengan ajaran para nabi. Terutama tentang akidah, ajaran-ajaran inti. Tidak ada. Sudah saya jelaskan, umatnya Nabi Muhammad mentuhankan Allah yang Esa. Terus kalau ditanya, seperti apa wahai Muhammad Tuhanmu? Lalu dijawab dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar, kamu tidak bisa melihatnya. Kalau kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Karena dia gaib. Ya, kekal, gaib, tidak bisa dilihat. Ini kalau dalam Keluaran 33:20. Allah itu gaib, tidak bisa dilihat. Kalau Perjanjian Baru Yohanes 5:37. Gaib, tidak bisa dilihat. Maka dalam Islam itu ya tetap Allah itu diimani, jangan ditanya seperti apa, tapi diimani. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa didengar dengan iman. Ya, misalnya tentang Allah, tentang surga, neraka, itu cukup diimani karena itu perkara yang gaib. Sama seperti Allah. Mau nanya ke nabi siapapun, pasti mereka menjawabnya, kamu tidak bisa melihatnya. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Markus 12:32. Bahkan dia tidak pernah mati. Ya. Misalnya dalam 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16, tidak pernah mati. Tapi kalau ajaran-ajaran di luar Israel karena Tuhan menjelma jadi manusia, ya pasti mati. Nah, kalau ajaran Nabi Muhammad sama seperti nabi-nabi yang lain, samawi. Makanya harus tahu samawi itu Tuhan itu di langit sama. Sehingga memperkenalkan dirinya melalui Musa, melalui Yesus, melalui Nabi Muhammad. Kalau Tuhan turun ya bukan samawi namanya, seperti dewa-dewa. Coba ajaran dewa itu kan menjelma jadi manusia kan? Berarti bukan samawi, kebalikannya ajaran samawi. Yaitu samawi itu adalah seperti ajarannya Musa, Yesus, atau nabi-nabi Israel. Bahwa Tuhan itu tidak mau turun ke dunia, ke bumi, tidak mau. 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27, tidak mau dia turun ke bumi. Bahkan dia tidak mau jadi manusia. Makanya ada dalam Bilangan 23:19 bahwa aku bukan manusia. Hosea 11 ayat 9 bahwa Tuhan bukan manusia. Nah, sehingga kalau saya teliti, memang ajaran Kristen itulah yang bertentangan dengan ajaran para nabi. Kalau Islam mana coba? Tunjukkan satu ayat. Gak ada yang bertentangan tentang akidah. Ya, orang Israel karena keturunan Ibrahim, Abraham sunat, kami sunat. Karena Nabi Muhammad juga turunannya Nabi Ibrahim. Kami dilarang makan babi ya. Kami tidak makan. Karena itu sudah ketetapan. Baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, ya tetap itu haram. Mana yang haram kami tinggalkan. Segala gini loh ya, tak kasih tahu. Kalau kita mengaku pengikut, harus cocok dengan yang diikutin. Misalnya Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah, aku utusannya Allah untuk Israel. Imani itu. Sama seperti orang Islam. Ya, Allah yang benar adalah... apanya? Belum itu. Nah, sama di dalam Islam ya. Bahwa Allah itu hanya Allah yang wajib disembah. Tidak ada selain dia. Sudah, Pak. Seperti Al-Kabun 64 ayat 13. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, saya dulu ya. Jadi Pak Tahta, Pak Juma mengajarkan. Jadi Pak Tahta. Ya, saya mau menanggapi. Pak Juma, Pak Tahta mengajarkan ajaran agama Islam, agama Kristen dengan ajarannya sendiri, ya. Betul-betul ajarannya sendiri. Ya, mari saya bongkar ya cara dia menipu-nipu gitu, tepu-tepu, ya kan. Di dalam Keluaran 33, dia mengatakan, Pak Tahta mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, tetapi mari kita melihatnya. Ya, dia hanya mencomot-comot ayat di dalam yang dia mau saja. Ya, jadi ini artinya Pak Tahta itu mengajarkan ajaran yang Bapak punya mau sendiri mengenai ajaran orang lain, gitu kan.
Di dalam Keluaran, mari saya buka ya. Nih ya. Apa katanya? Kenapa Anda putuskan ayatnya? Kenapa Anda umpet-umpetin ayatnya yang sangat-sangat krusial ya, yang menunjukkan jati diri yang sebenarnya ya, dikatakan di sini ya. Ya, dikatakan gini ya. Ini ya, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Yod-Heh-Vav-Veh, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku ya tidak akan kelihatan. Ini ayat yang benar, Pak, ya. Jadi jangan ambil yang Bapak punya mau sendiri, ya. Ayat yang benar memang dia tidak bisa dilihat, tetapi dia maunya dilihat. Bahkan dia mencari atau dia memberi jalan keluar supaya dia bisa dilihat. Itu iman yang sebenarnya. Lalu di dalam Raja-Raja 8 itu juga ya, memang langit dan bumi ini tidak muat, kata Raja Salomo. Muatkah engkau kalau engkau datang ke bumi? Tapi Anda comot-comot ayatnya lagi, ya Anda mau doang. Ya, ayat selanjutnya mengatakan ya memang dia datang ke bumi. Dia menampakkan diri bahkan 2 kali tinggal di dalam bait yang dibangun oleh Salomo. Itu konteksnya, Pak. Jadi jangan comot-comot ayat orang lah gitu kan. Di dalam Bilangan 2:3 Tuhan bukan manusia, itu juga artinya memang Tuhan bukan seperti manusia yang sifatnya punya rasa menyesal dan sifatnya punya ini ya, sehingga dia menyesal ya. Itu seperti manusia, bukan seperti yang Anda maksud gitu loh, Pak. Ya, Tuhan kami itu maunya dilihat. Oleh sebab itu jangan ya seleweng-selewengkan ayat orang lalu Anda buat narasi sendiri ya, Pak ya. Itu salah semua, Pak. Salah semua. Jadi jangan comot-comot ayat, jangan comot-comot ayat. Ya, lalu tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang rasul. Memang dia rasul, tetapi ayat ketuhanannya kenapa Bapak nggak terima gitu loh? Kenapa Bapak umpet-umpetin gitu loh? Karena Alkitab ini penuh, Pak. Ya, semua rasul mengatakan, tadi kan saya udah kasih tahu, pemberi hidup yang kekal itu hanya di dalam diri Yesus Kristus. Dan pemberi hidup yang kekal itu adalah Tuhan, Pak. Kenapa Anda pura-pura nggak mau dengar gitu loh pernyataan saya? Silakan Pak ini, Pak. Siapa Rantai Perak? Ya, jadi kalau dikatakan sama, Ustadz Tata tadi mengatakan sama ajaran Kristen dengan ajaran nabi-nabi, itu sebenarnya cuman klaim sepihak ya. Sebenarnya Muslim, Ustadz Tata dan semua teman-teman Muslim harus akui bahwa ajaran Islam itu anti dari ajaran firman Tuhan Allah Israel. Semua dilawan semua, tidak ada yang tidak dilawan. Bahkan di hukum pertama ketika Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allahmu. Jadi yang Allahnya Musa itu siapa? Tuhan. Nah, dibuat terbalik, tiada Tuhan selain Allah. Itu syahadat itu terbalik. Makanya semua ajaran Kristen dari awal saya bilang, semua ajaran Quran dari awal saya bilang itu terbalik semua, dibuat terbalik semua. Kalau bilang sama, Ustadz memasakkan sama. Allah Israel itu disebut Bapa. Ini paling ditentang oleh Allah negeri Mekah. Sejak kapan Muslim mengakui Allah negeri Mekah itu yang namanya itu Allah adalah Bapa? Siapa yang berani mengaku Allah negeri Mekah adalah Bapa? Jadi yang mengutus Yesus sebagai anak Allah adalah Bapanya, Allah Bapa itu. Itu Allah Bapa itu bukan Allah yang negeri Mekah, bukan Allah yang di Quran, bukan, beda sekali. Jadi kalau Muslim mau mengatakan, oh sama, ajarannya sama, tidak ada ya sama sekali yang sama, dasarnya saja sudah bertentangan, dan seluruh apapun yang akan kita narasikan dari Alkitab itu pasti akan bertentangan dengan Quran. Karena Quran ini diadakan memang untuk melawan Alkitab. Jadi yang disembah nabi-nabi itu bukan ilah negeri Mekah, Allah Israel. Ilah negeri Mekah datang memunculkan ajaran untuk menentang Tuhan Allah Israel. Makanya saya bilang, bisa dilihat menggunakan kacamata Alkitab, Islam adalah antikristus. Itu jelas, sangat jelas, tidak perlu ditafsir-tafsir lagi. Jadi begitu teman-teman. Ya Pak, QS 4336, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami. Bang Tata, waktunya udah habis. Sekarang Bang Tata bisa menanggapi. Ya sudah ya Pak Tata, udah Pak Tata nggak usah pakai ayat lagi Pak. Saya bongkar ayatnya, nanti Bapak malu loh Pak. Nggak usah pakai ayat Alkitab Pak. Enggak, aku senang kalau kitabku dibongkar. Asal comot aja Pak, asal comot aja itu. Iya.
Jadi Jangan. gini ya. Oke, ketika Bang Tata mulai berbicara, waktu akan dimulai. Jadi gini, kalau Islam dengan Nabi Israel, apanya bertentangan? Tidak bisa. Tuhan para nabi itu Tuhannya tidak kelihatan nih, sama dengan Islam apanya? Yesus juga mengatakan kayak gitu. Ya, apanya? Tidak ada yang bertentangan. Justru kalian ini, Yesus utusan, ngaku utusan, ayatnya banyak. Kalau saya sebutkan itu banyak banget ayatnya. Ya, tidak bisa utusan dituhankan itu nggak bisa. Masa orang penyampai firman dijadikan Tuhan? Seharusnya utusan itu diimani perkataannya. Seperti Islam itu loh. Muhammad, engkau siapa? Utusannya Allah. Untuk siapa? Seluruh dunia. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan gitu. Yesus juga gitu. Ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Aku berdoa untuk mereka Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Bahkan di ayat yang lain, hanya 12 suku Israel yang aku hakimi. Ya, kan jelas itu diimani seharusnya. Kalau saya nanya, terus Tuhan yang benar siapa? Yesus. Ya Allah. Jadi kalau kamu ingin hidup yang kekal, ya mentuhankan Allah. Percaya kepada dia, mengenal dia. Juga mengenal Yesus yang sebagai utusan. Yohanes 17 ayat 3. Nah ini harus diimani. Kalau kalian kan melenceng, utus dijadikan Tuhan. Dia manusia menerima firman, dikatakan firman jadi manusia. Tuhan yang benar Allah, malah Yesusnya yang dijadikan Tuhan. Ya, Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus bersujud, berdoa, Lukas 6 ayat 12. Pergilah Yesus semalaman dia berdoa kepada Allah. Kalian berdoa bukan kepada Allah. Jadi kalian itu bukan mengikuti, menyimpang. Ya, tidak mau kalian keajaran Yesus itu. Kalau kami, ya 100% taat kepada Nabi Muhammad. Apa pengakuan dia? Ya utusannya Allah untuk seluruh dunia, Nabi, utusan. Maka ana Muhammadun aba ahadi mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia seorang utusan, pemungkas para nabi. Ini Guru Najuma sudah ada ya. Biar beliau yang lebih. Silakan Guru. Iya. Jadi teman-teman Kristen ini harus dipahamkan memang lebih mendalam lagi ya, bahwasanya Anda tidak kemudian bisa menemukan perbedaan yang kemudian mencolok antara agama Yahudi dan Kristen, apalagi dalam konsep Tuhan. Ya. Jadi kita kembali kepada tema yang tadi. Kalau Yesus mempunyai mujizat, kami akui itu. Menghidupkan orang mati, Islam mengaku itu. Menyembuhkan orang sakit, yes, Islam mengaku itu. Tapi yang masalah kemudian, Rasul Muhammad SAW tidak mengambil posisi itu. Tapi Paulus bagaimana? Dia nggak mau kalah. Ya, dia pun dikatakan menghidupkan orang mati. Bisa Anda lihat di dalam kitab saudara, bagaimana kemudian diceritakan bahwasanya dia juga, Paulus ini juga menghidupkan orang mati. Bahkan dengan hanya menyembuhkan orang sakit itu hanya meletakkan sapu tangannya aja dia sudah sembuh tuh. Nah itu yang perlu saudara pahami. Jadi Paulus itu hebat. Dia bahkan melebihi kehebatan Yesus. Sehingga Yesus pun cemburu dan marah. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 5 di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Paulus mengaku dia bertemu dengan sosok yang bernama Yesus itu. Ya. Di Yohanes 8 nomor 29 jelas sekali di sana Yesus memberitahukan bahwa ia adalah utusan Allah dan akan dilindungi oleh Allah dalam menjalankan misinya kepada Bani Israel. Itu Yohanes 8 nomor 29. Tetapi Paulus juga tidak mau ketinggalan. Paulus juga berfatwa bahwa dia itu juga adalah didampingi, dilindungi oleh Allah. Dan malah disuruh oleh Allah untuk menyebarkan Injilnya. Bukan hanya kepada bangsa Yahudi, tapi selain Yahudi. Jadi Paulus itu sungguh jauh hebat daripada Yesus menurut pandangan saya terhadap kitab saudara. Jika Yesus mati karena hukum Taurat di dalam Galatia 3 nomor 13, di mana dikatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, ya, dengan jalan mati terkutuk karena kita katanya. Maka dikatakan dia terkutuk, maka Paulus juga mati karena hukum Taurat. Anda baca di dalam Galatia 2 nomor 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Hebat itu Paulus. Hebat dia. Galatia 2 nomor 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku, yang menyerahkan dirinya untuk aku.
Sampai-sampai Paulus itu juga mati sama seperti Yesus, disalib juganya dia. Itu perkataannya dia. Aku disalibkan dengan Kristus. Galatia 2 nomor 19. Dia tidak mau dikalah oleh Paulus itu sendiri. Sehingga dia mendudukkan dirinya sama, menggantikan posisi Yesus. Demikian. Kita berikan lagi waktunya untuk pihak Kristen. Iya, jadi capek ya Pak Rantai Perak ya, terlalu ini ya. Padahal Pak Juma ini baca sendiri ya, aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan dia menyalibkan dirinya dan atas nama dirinya sendiri. Dia disalibkan dengan Kristus, artinya dia ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus, percaya dan menerima darah tebusannya, dan dia telah disalibkan bersama dengan Kristus. Dia adalah mirip Kristus, sama seperti saya. Saya juga telah disalibkan bersama dengan Kristus. Karena kutuk dosa saya ada bersama dengan Kristus, sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan saya ada di situ, dosa saya ada di situ. Dia sudah baca sendiri ya Pak Rantai Perak ya. Tetapi dengan kejelasan yang luar biasa jelas ini masih berusaha untuk diselewengkan gitu loh. Ya, aku telah disalibkan dengan Kristus, bukan cuma Rasul Paulus, saya juga. Ya, saya sudah menyalibkan dosa-dosa saya bersama dengan Kristus. Dosa saya sudah pakukan di kayu salib itu. Dengan Yesus, Yesus telah menanggung kutuk dosa saya. Ya, aduh, bagaimana ini ya? Udah jelas-jelas ayatnya seperti itu. Bukan Rasul Paulus dia disalib, bukan. Dia memakukan kutuk dosanya itu bersama dengan Kristus. Lalu Anda mau seleweng-selewengkan orang Kristen yang semuanya dosanya telah dipakukan di kayu salib itu bersama dengan Kristus. Anda mau seleweng-selewengkan di depan kami, gitu loh. Jadi sangat-sangat ini Pak Juma, kalau mau menyelewengkan itu ya pakailah yang agak halus gitu loh Pak Juma. Ya, Anda mengatakan bahwa Paulus menghidupkan orang mati. Ya fine, bukan cuma Paulus yang mempunyai mujizat. Ya, semua rasul-rasul itu dikasih mujizat, itu pertanda bahwa mereka itu utusan dari Yesus Kristus. Pertanda bahwa mereka itu memang betul dari Kristus. Kalau ada rasul atau nabi yang tidak punya mujizat, itu jelas bukan dari Tuhan, bukan dari ilahi. Tidak ada rasul dan ada nabi di tempat kami yang tidak punya kuasa ilahi. Karena mereka itu diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Karena kuasa ilahi itu adalah tanda materai buat mereka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa betul mereka berasal daripada Tuhan. Untuk mengukuhkan ya, memberi pengertian, memberi pengokohan bahwa betul dia berasal daripada Tuhan. Betul dia sah, ini adalah seorang rasul. Jadi seharusnya Anda melihat Rasul Paulus dia punya mujizat, tetapi mujizat itu berasal daripada Yesus Kristus. Lalu Anda mengatakan Yesus punya mujizat, Rasul Paulus punya mujizat. Mujizat Yesus Kristus itu berasal dari dirinya sendiri. Bahkan dialah yang memberikan mujizat kepada Rasul Paulus, kepada rasul-rasul yang lain. Di hari Pentakosta itu Roh Kudus turun di atas mereka, dan Roh Kudus itu menaungi mereka dan mereka memiliki mujizat itu. Oleh sebab itu pergerakan agama Kristen luar biasa, karena Roh Kudus, mujizat ilahi itu, mereka menyembuhkan mata orang sakit, mereka mencelikkan mata orang buta, ya, menyembuhkan orang sakit lumpuh, mengusir setan-setan. Apakah yang seperti ini dimiliki oleh nabimu sebagai tanda dia adalah utusan Tuhanmu? Kan tidak, ya. Rasul Paulus dia menghidupkan orang mati, dia terima kuasa dari Yesus. Yesus menghidupkan orang mati, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Ya, walaupun kamu mengatakan itu berasal daripada Tuhan, tetapi Tuhannya itu di mana? Elohimnya itu di mana? Elohim itu ada di dalam dirinya sendiri. Karena segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri Yesus gitu loh. Oleh sebab itu orang pada saat itu berebut untuk menjamah baju Yesus. Yang sakit mereka menjamah bajunya, yang buta mereka berusaha untuk memegang badannya, karena dalam dirinya keluar mujizat itu. Karena mujizat ilahi itu ada dalam diri Yesus Kristus, karena Roh Allah itu ada padanya. Oke, itu yang tidak Anda ketahui. Udahlah Pak, berhentilah Pak. Aduh Pak, kasihan aku bilang Pak ya. Kasihan, jangan bawa-bawa Alkitab kami deh. Bapak salah gitu loh. Ya, Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ayat 29 itu coba tolong dilihat apa itu artinya, Pak. Ya. Yohanes 8 ayat 29 itu jelas Yesus mengatakan ya. Justru kalau Bapak baca di dalam Yohanes 8 itu, disitulah Yesus pol-polan ditulis oleh Yohanes mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Baca secara keseluruhan, jangan comot ayat.
Yang Anda mau seperti yang Anda mau, lalu Anda seleweng-selewengkan, Anda buat narasi baru untuk mengajarkan kepada orang lain. Yang begini namanya penyesatan, Pak ya. Saya bacakan ya, apa yang Anda tulis di dalam Yohanes 29 ya. Ini ya, dikatakan di situ ya. Dikatakan di sini ya, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Yohanes 28 tuh, itu apa itu? Mereka bicara tentang Bapa. Yesus bicara kepada mereka tentang Bapa. Karena apa? Karena Yesus mengatakan ya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, ya kan? Kamu Pak Tata akan dilempar ke neraka, Pak Ya, ini ayat pengesahannya ya. Orang-orang Yahudi tidak tahu bahwa yang dia maksudkan akulah Dia itu adalah Bapa. Ya, itu dia. Silakan Pak Rantai Perak. Oke, Bu Uti, waktunya sudah selesai, udah 5 menit. Waktunya sudah habis 5 menit, udah diborong. Nah, habis ini Pak Rantai Perak ya, saya udah. Saya mau siap-siap, saya tadi. mau. Sekarang kita kasih kesempatan untuk pihak Muslim. Waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Silakan. Saya serahkan ke Gurunda Jumajan. Oke. Ya, Gurunda. Jadi kalau saudara mengatakan Islam kemudian itu menantang Tuhan Israel, lah tidaklah. Kita menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu iman kami. Nah sekarang teman Kristen menyembah Yesus. Apakah itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Bukan. Nah sekarang siapa yang mutarbalikkan fakta? Siapa yang kemudian mendapatkan pengajaran untuk mendudukkan anak manusia menggantikan Tuhannya Abraham? Kami tidak pernah menggantikan Tuhannya Abraham dengan apapun, karena Tuhannya Abraham itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Kristen menggantikan Tuhannya Abraham dengan Yesus. Melalui ajaran siapa? Melalui ajaran Paulus. Apa pembuktiannya? Nah, Ibu Uti alergi lagi kalau dibawa kitabnya, karena memang musuh terberatnya Bu Uti adalah kitabnya sendiri. Galatia 2 nomor 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Setahu saya yang digaung-gaungkan oleh teman-teman Kristen yang mati terkutuk itu cuman Yesus oleh karena hukum Taurat. Ternyata Paulus juga mati karena hukum Taurat. Kalau Yesus itu mati karena menebus dosa-dosa, atau Yesus itu mati karena tidak ada yang mampu melaksanakan hukum Taurat, karena sengat Taurat itu adalah maut, sebagaimana pengajaran Paulus, maka Paulus kenapa pula mati karena hukum Taurat? Apa hubungannya dia? Gara-gara apa juga Paulus ini mati karena hukum Taurat? Sedangkan hukum Taurat dikatakan bahwasanya terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Berdasarkan di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Maka karena menurut iman gereja Kristen tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat, maka harus ada yang mati sebagai tumbal di atas tiang salib untuk menggantikan kutukan itu. Makanya Yesus itu dikabarkan mati terkutuk karena dia menghapuskan kutuk hukum Taurat, membebaskan orang Kristen dari kutuk Taurat. Tapi Paulus gak mau kalah dia. Galatia 2 nomor 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Aku mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Untuk apa pula Paulus ini ikut-ikutan mati karena hukum Taurat? Sementara dialah orang yang mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Di mana nyambungnya coba? Berarti ada dua orang yang mati karena hukum Taurat. Lagi-lagi juga mengaku dia disalibkan. Jadi kalau Anda mengatakan binatang buas itu adalah Islam, Anda terlalu jauh melihat kuman, tetapi gajah di pelupuk mata Anda sendiri itu nyata, Anda tidak lihat. Siapa yang menggantikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Paulus. Digantikan dengan siapa? Yesus. Siapa yang menggantikan hukum Tuhannya Bani Israel? Bani Israel loh ya. Di dalam Yeremia 31 nomor 33, aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Tuhan loh itu yang meneguhkan. Tapi apa kata Paulus? Dia menggantikan hukum itu dengan hukum apa? Dengan hukum kasih. Jadi siapa yang sekarang yang menggantikan posisi Tuhan di sini?
Posisi Tuhan digantikan, ajaran Tuhan digantikan, utusan Tuhan digantikan, semua diganti. Diganti dengan konsep yang diajarkan kemudian. Sebab aku telah mati oleh hukum Torah untuk hukum Torah, supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Silakan Dinda Tahta. Lanjut. Ya. Jadi kita harus tahu ya, memang perannya Paulus itu sangat besar untuk Kristen. Di antaranya penyaliban ya, dengan mengampuni dosa gitu. Padahal kalau kita baca pengakuan Yesus, memang pemberitaan salib itu supaya nanti orang-orang mentuhankan Yesus. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2:26 itu. Ya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, ya. Nah, terus yang lucu ini, Roma 14 ini, ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, katanya. Supaya ia menjadi Tuhan. Berarti orang-orang ini telah dibodohi. Contohnya 1 Korintus ini, ya. Ayat 1, 2, 3. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan untuk orang Yahudi. Sedangkan untuk orang di luar Israel, seperti Kristen, suatu kebodohan. Nah, itu kena tipu kan, kena prank oleh Paulus itu ya, penyaliban. Oke, Bang Tata, waktunya sudah selesai. Sekarang kita berikan waktu untuk pihak Kristen. Pihak Kristen berbicara, waktu akan dimulai. Ya, jadi begini Ya, ya. saya dulu Pak ya, Pak, Kata nanti Ustadz terakhir. Tahta. Ya. Oke. Ya, saya dulu Pak, cewek dulu sebentar ya. Jadi Pak Juma katakan nggak ada lagi selain menyalah-nyalahkan Rasul Paulus dengan cara mencomot-comot ayat ya. Tadi Rasul Paulus juga mengatakan aku telah mati oleh hukum Taurat. Kamu ngerti nggak artinya apa? Karena Alkitab mengatakan dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya, oleh hukum Taurat itu darahnya Yesus, darah di dalam kutuk hukum Taurat itu darah Yesus dan Rasul Paulus telah disucikan oleh darah Yesus Pak itu maksudnya. Dan Yesus sendiri mengatakan ya, dan hukum yang kedua ya, hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Lalu Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Yang mengajarkan konsep kasih itu adalah Yesus sendiri, bukan pinter-pinternya Rasul Paulus Pak ya. Jangan asal comot ayat Pak Aku bilang nanti aku permalukan kalian semalu-malunya ya. Tahu juga enggak kalian apa artinya ya. Kalian nggak tahu apa-apa, ya udahlah, jangan bawa hukum Taurat, bela aja ininya kalian gitu. Ya silakan Pak, silakan. Pak Nanti Perak. Jadi tadi Ustadz mengatakan tentang di Yeremia 31 dengan cara mau memutarbalikan ya, tapi kita maklum memang pekerjaan iblis seperti itu, memutarbalikan firman Tuhan. Kalau kita dibaca di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 tentang perjanjian baru, Tuhan sendiri yang mengatakan. Jadi di sini bukan Paulus yang berbicara ya, tetapi Tuhan sendiri mengatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Yehova. Jadi bukan firman Allah SWT ya, firman Yehova. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, kapan ini digenapi? Itu dikatakan itu oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, kalau kita baca selanjutnya perjanjian seperti apa yang dikatakan Ustaz tadi tentang Taurat. Di sini Tuhan katakan bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Bukan perjanjian hukum Taurat seperti yang diberikan kepada orang Israel. Itu karena perjanjian itu telah mereka ingkari. Itu kata firman Tuhan. Meskipun dia menjadi Tuhan yang berkuasa atas orang Israel, mereka. Terus dijelaskan lagi oleh Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi tidak usah dikatakan selanjutnya, tidak usah orang mengajar sesamanya kenalah Tuhan. Sebab semua orang besar kecil akan mengenal Tuhan. Dikatakan di selanjutnya, mengenal aku. Sebab aku tidak akan mengingat-ingat dosa mereka lagi. Kapan perjanjian ini digenapi?
Nah, hukum Taurat yang diberikan kepada orang Israel ini turun 50 hari sesudah Paskah pertama di Mesir. Jadi Paskah itu pertama kali di Mesir, itu turun 50 hari, itu diberikan kepada Musa itu 50 hari sesudah itu. Nah, ketika Paskah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Paskah yang di perjanjian lama, semua korban-korban itu hanya gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus menggenapi di hari itu, hari Paskah itu Tuhan genapi itu, 50 hari kemudian pencurahan Roh Kudus. Itu yang dimaksud di sini. Tauratku akan Tuhan taruh ke dalam batin dan dituliskan dalam loh-loh hati orang percaya. Nah, itu sudah terjadi, sudah tergenapi. Makanya Alkitab mengatakan bahwa semua yang ada di perjanjian lama itu hanya bayangan, sedang wujudnya adalah Kristus. Nah, ini yang tidak mengerti. Ustadz mau memutarbalikan ayat ini sama persis seperti iblis. Iblis senang sekali memutarbalikan ayat. Dia bahkan menentang anak Allah ketika anak yang keturunan yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa untuk mengalahkan iblis. Nah, di situ terjadi di padang gurun itu, ketika Tuhan Yesus mau mengalahkan iblis itu, dalam argumentasi iblis menggunakan ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat kitab suci sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman muslim. Tetapi intinya dasarnya yang harus kita tahu bahwa semua isi Quran itu bertentangan dengan firman Tuhan Allah Israel. Dan memang begitu, Al-Quran ini dibuat untuk menentang Tuhan Allah Israel. Allah Mekah mengutus Muhammad untuk membuat satu narasi baru, mencomot-comot semua nama-nama nabi-nabi di dalam kepercayaan Yahudi, lalu dibuat narasi baru. Di sini terbukti bahwa siapa yang memalsukan kitab suci. Kitab suci orang diambil nama-namanya lalu dibuat kitab suci baru yang narasinya bertentangan dari maksud dan tujuan penyelamatan dari Tuhan Allah Israel itu yang sebenarnya. Kalau kita melihat sejak dari Adam dan Hawa itu memang digambarkan untuk menutupi dosa itu harus ada nyawa dihilangkan. Itu semua hanya bayangan dari apa yang harus datang, wujudnya Kristus. Nah, ketika ini terjadi di abad ke-7 itu ada satu ajaran yang sangat sukses sampai hari ini yang mengajarkan yang bertolak belakang dengan itu. Tujuannya untuk apa? Supaya manusia tidak mengenal bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya penebusan yang bisa menyelamatkan manusia, yang bisa mengantar manusia ke surga itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini mau digelapkan oleh ajaran Islam. Jadi begitu. Oke, Bang Pera, waktunya sudah habis. Kita berikan lagi waktunya kembali kepada pihak Muslim. Waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Oke, Dinda Tahta, gimana? Aja lah, Gurunda. Saya Oke, sedikit baik. banget, tidak apa-apa. Yang Oke, kuat baik. sudah silakan. Jadi Anda menuduh Islam gitu ya, lucu ya teman-teman. Justru Anda tidak bisa mendamaikan antara perjanjian lama dengan surat-surat perjanjian baru. Anda nggak bisa mendamaikan. Anda mengatakan perjanjian lama itu adalah bayangan. Ajaran siapa ini? Ajaran siapa? Justru kemudian ketika Anda membaca dengan teliti di dalam Yeremia 11 yang tadi, Yeremia 31 yang tadi, perjanjian baru Tuhan itu adalah hukum Taurat. Makanya dikatakan di dalam Yeremia 11 di nomor 3, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Jadi yang dimaksud di situ adalah hukum Taurat yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhanmu. Jadi Anda kemudian menggantikan kunci keselamatan Bani Israel dengan darah Yesus. Anda ingin mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh imamat, ya, penebusan dosa, penghapusan dosa dengan darah binatang, dengan darah manusia. Ini Anda sedang bercanda atau Anda sedang serius? Yesus mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4, lakukanlah persembahan yang sama yang dilakukan oleh Nabi Musa. Berarti kurban dengan hewan, bukan dengan darah manusia. Lalu kemudian saudara mengatakan jalan satu-satunya menuju surga itu adalah Yesus. Ini ajaran dari mana? Siapa yang mengajari saudara kalau bukan Paulus? Pauluslah yang mencengkeram dan menyembeli Anda dengan paham-paham seperti itu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, bukan aku. Adapun aku dikenal sebagai utusan.
Engkaulah satu-satunya Tuhan itu, aku utusan. Jadi umat Islam mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, itulah kunci keselamatan. Lah Anda kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan, satu-satunya jalan ke surga. Siapa yang ngajarin, Bung? Lalu kemudian coba lihat betapa jauhnya Anda dari kebenaran. Lihat di dalam Yohanes 8 nomor 51. Camkan, teliti, baca, telaah, pikirkan, renungkan. Resapi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah Kristen selama ini mengikuti firman Yesus? Menurut Kristen, yes, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Covid baru-baru ini, kelihatannya lebih banyak Kristen yang mengalami maut daripada Islam. Jadi mana kebenaran itu? Tunjukkan kebenaran itu kepada kami. Anda tidak akan bisa menunjukkan itu. Makanya saya katakan bahwa Anda ini bukan kemudian mengikuti Yesus. Anda ini adalah mengikuti Paulus. Sebagaimana pesan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, sehingga kalian tidak percaya kepada firman yang diajarkan oleh Yesus. Buktinya kalian bermatian. Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa menerima perkataanku, menerima firmanku, menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya. Faktanya setiap hari ninu masuk ke pemakaman Kristen, dikubur dia di sana. Silakan Dinda Tahta. Iya, jadi kalau Bang Rantai Perak mengatakan Yesus penggenapan, iya, memang semua nabi-nabi Israel itu sambung menyambung ajarannya. Semuanya para nabi. Tapi yang perlu diketahui bahwasanya Abraham itu punya putra dua, Ismail dan Ishak. Dari Ishak inilah muncul nabi-nabi Israel. Makanya berapa puluh ayat itu pengakuan Yesus untuk Israel. Tapi dia ditolak. Sehingga nanti ada penerusnya siapa? Ya. Banyak yang ingin aku sampaikan kepada kamu, ya, kalian, tapi kalian tidak sanggup menanggungnya. Nanti akan ada seperti saya juga, tapi untuk seluruh dunia. Karena nabi-nabi Israel sudah selesai. Makanya dalam Yehezkiel 21, ya, ayat 26, bangsa yang dulunya tinggi ya Israel ini, ya, direndahkan karena mereka menolak. Nabi terlahir untuk mereka, Yesus ditolak oleh mereka, sehingga giliran dari Ismail untuk seluruh dunia. Buktinya meneruskan tauhid, ya, tentang syariat. Islam jelas itu syariatnya itu. Nah, kalau yang dianggap penerus Yesus itu Kristen, ya malah rusak ajaran tauhid menjadi trinitas. Babi dimakan, dak sunat. Ya, bertentangan semua. Kami berdoa kepada Allah sebagaimana Yesus berdoa. Nah, gitu. Silakan. Ya, Oke, udah ya, Bang habis Tata, itu ya. waktunya sudah habis. Sekarang kita akan memberikan waktunya kepada pihak Kristen. Waktu akan dimulai. Ya, habis ini saya selesai ya. Jadi Pak Tahta, Pak Juma, muter-muter, sudah dibilang nggak usah ambil ayat Alkitab karena kalian itu comot-coloki. Cuma comot-comot ayat mengambil kunci, melepaskan dari maknanya yang ada di dalam situ. Yesus kan tadi sudah bilang, masa saya sebalik lagi Pak, kasih tahu ke Bapak, iblislah yang menjadi bapamu itu untuk kamu Pak ya. Karena Yesus mengatakan di atasnya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu Pak itu buat kamu, bukan buat kami ya. Lalu di dalam Yohanes 17 ayat 3, masa muter-muter terus Pak? Ini udah selesai lah, kalau gitu udah nggak bisa lagi. Lebih baik angkat bendera putih ya, menyatakan ya kami salah, kami telah menyesatkan, gitu lebih enak gitu loh Pak. Yohanes 17 ayat 3, bukannya Yesus mengatakan Elohim itu adalah Tuhan, lalu dia hanya utusan biasa. Kan Bapak baca sendiri ayat yang kedua, pemberi hidup yang kekal itu dua-duanya. Ayat yang ketiga juga pemberi hidup yang kekal itu dua-duanya. Elohim yang benar dan utusan Elohim. Karena apa? Ayat yang kelima jelas dikatakan, utusan itu ada dalam diri Elohim sebelum dia datang sebagai utusan. Utusan itu datang dari Bapa. Utusan itu berasal daripada Bapa. Apa yang dipunyai Bapa dipunyai oleh utusan. Apa yang Bapa miliki, kerajaan Bapa itu punya utusan juga. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes loh Pak. Rasul Yohanes itu sampai di penjara untuk menyatakan hal ini. Rasul Yohanes itu mengatakan,
ya, bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia, dan ini adalah rangkaian dari pengajarannya Pak ya. Tolong belajar dulu visi misi dari orang yang menulisnya. Jangan ambil-ambil ayat Yohanes untuk menyatakan dia bukan Tuhan, padahal Rasul Yohanes menulis ayat ini untuk menyatakan dia punya Tuhan, dia itu Yesus itu adalah Tuhan, bahkan dia dipenjara Pak ya. Ini visi misinya yang menyatakan akan tetapi anak Allah telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini tulisan dari Rasul Yohanes, pengajarannya Pak Tolong jangan seleweng-selewengkan ayat orang terus gitu loh. Di dalam Yohanes 8 masih di situ konteksnya Pak. Ya masa Bapak muter-muter terus gitu loh. Udah dikasih tahu ini ayat untuk Anda, bukan untuk yang lain-lain. Karena apa? Di dalam konteks ayat 8 ini, Yesus berasal dan datang dari Allah. Utusan yang datang dari Allah keluar daripada Bapa itu sendiri. Bukan utusan jongos kayak kamu seperti nyuruh jongosmu, bukan ya. Di situ dikatakan ya, saya baca dulu ya. Yohanes 8 ayat 51 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, Pak ya. Kamu udah jelas-jelas baca ayatnya, jelas-jelas ya mengikuti firmannya Yesus. Firman itu milik Yesus juga. Dia penyampai firman, tetapi firmannya itu miliknya juga. Setelah kamu menuruti firmannya Yesus, perkataan Yesus itu kamu memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang jelas-jelas begini kamu masih bisa selewengkan gitu loh. Berharap-harap orang Kristen mengerti maksudnya penyelewenganmu. Enggak Pak Ya dikatakan gini ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku. Ya firman itu hanya milik Tuhan dan Yesus itu pemilik firman itu. Oke? Ya, itu dia. Silakan Pak. Saya udah selesai. Maaf lahir batin ya kalau sudah ada ini ya. Terima kasih. Saya pamit. Silakan Pak Rantai Perak. Saya pamit. Iya, jadi perbedaan ajaran Islam dengan ajaran Kristen itu, kalau ajaran Kristen itu ketika dia berbicara, dia menarasikan, itu dia merujuk kepada perjanjian lama. Makanya yang saya bilang tadi, semua yang ada di dalam perjanjian lama itu hanya bayangan, wujudnya adalah Kristus. Kita bisa misalnya ya saya kasih contoh ketika kita melihat ke dalam perjanjian baru, misalnya di Ibrani 10 ya berbicara tentang persembahan yang sempurna, korban yang sempurnanya. Di ayat 5 dikatakan, karena ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah itu dikutip dari mana? Mazmur 40 ayat 7-9. Jadi berbicara tentang perjanjian baru penggenapan, itu semua memang ada di perjanjian lama. Misalnya kan kita pergi ke semua ini merujuk semua ke perjanjian lama. Tetapi kita pergi misalnya di ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan satu korban sekali untuk selamanya, duduk selamanya di sebelah kanan Allah. Nah itu diambil dari mana? Mazmur 110 ayat 1. Nah kalau kita melihat semua isi Alkitab ini perjanjian baru merujuk kepada perjanjian lama. Makanya penggenapannya itu perjanjian lama menggambarkan perjanjian lama, bayangan tentang Yesus Kristus itu digenapi di abad pertama. Beda dengan Quran. Quran berkata, Musa berkata, di mana rujukannya, di mana tidak ada, itu cuma karangan semua. Ketika Musa berkata, ketika Isa berkata tidak punya rujukan. Tetapi di dalam kekristenan ketika dia berkata duduk di sebelah kanan Allah, itu merujuk ke Mazmur 110 ayat 1. Dan di situ dikatakan Daud sendiri berkata Mesias adalah Tuhannya. Itu yang ditanyakan kepada orang Farisi sampai orang Farisi tidak bisa menjawab bahwa Mesias memang adalah raja. Dan kita juga mau memanggil hostnya dulu. Host, Pak Pendeta. Ya, kami tanggapi karena dulu Bu Uti mau ya. Keluar nih. Bentar dulu kami, Bang Cuma. Ya. Bang, Pak, mana ini? Host, Pak Pendeta. Aku juga ada perlunya biar menanggapi lagi. Itu sudah jelas, sudah clear. Kita sudah clear bahwa memang satu kali ini pernyataan ditanggapi PB baru itu kita closing. berdasarkan perjanjian lama. Apa yang mau ditanggapi? Kita sekarang di sini menanggapi pernyataan dari Suma. Apalagi yang mau tanggapi? Banyak Bang, banyak hal yang harus saya luruskan dari pernyataan saudara dan Bu Uti. Nah, saya di sini meluruskan tadi pernyataan dari Bang Suma. Sudah saya luruskan, apalagi? Apakah Bang Suma akan
kembali membengkokkan apa yang sudah saya Enggak, luruskan. saya akan meluruskan ajaran Yesus. Anda yang membengkokkan dengan menggunakan dalil-dalil Paulus. Nggak bisa. Ibrani Nggak itu bisa. surat Paulus. Ajaran Yesus sudah Ajaran Paulus harus didamaikan siapa dulu bilang dengan Ibrani surat ajaran Paulus itu tidak dikenali siapa penulisnya. Apalagi tidak Nah, di sini dikenali. kamu tiba-tiba menjadi lebih tahu, menjadi Apalagi lebih tahu. tidak Tapi dikenali narasinya sangat penulisnya, Bu. benar. Anda jujur mengaku Ibrani tidak dikenal Karena penulisnya. Waduh. banyak sebagian itu. besar para imam menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya bukti dokumen yang ada kepada kita sekarang itu melimpah sekali. Jadi semua nanti bisa nggak dibandingkan kondusif semua, narasinya sama. Tetap menuju kepada Yesus Kristus. Iya, Anda mengatakan Ibrani tidak dikenali penulisnya. Bahaya itu, Bung. Anda gunakan surat yang tidak jelas untuk menanggapi dan menyangkal ajaran Yesus. Iya, Bahaya justru itu. justru Anda menegaskan itu Paulus, sementara para teolog sendiri itu tidak bisa memastikan kalau itu Paulus. Tetapi justru Anda sini bertindak agama Anda yang Artinya Anda lebih yang parah, mengimani ajaran Anda yang mengimani ajaran antikristus. Lebih parah justru kalau mau begitu. meluruskan ajaran Kristus nggak bisa. Gini, guys. Lebih parah berarti. Ya, ini season saling menyangka. Oke, dimulai. Iya, jadi saudara mengatakan Ibrani itu tidak dikenal penulisnya. Wah, bahaya itu. Nggak ada bahaya, memang begitu. Loh, faktanya memang bagaimana begitu. Anda mengatakan itu adalah firman Tuhan kalau Anda tidak tahu siapa penulisnya? Iya, jelas murid Tuhan Yesus yang menulis. Iya, siapa? Nggak usah kamu. Quran itu siapa yang menulis Quran? Saya tanya. Enggak, Ibrani Ketika itu dikumpulkan, siapa yang menulis di tulang, siapa yang menulis di kulit, siapa yang menulis di daun kurma, siapa semua itu? Beda. Kamu bisa tentu Kalau namanya Al-Quran di sini. itu budaya lisan dia. Nggak Budaya ada tulisan budaya itu lisan hanya karena nggak penunjang. punya dokumen. Budaya Karena nggak tulisan punya itu dokumen, penunjang. makanya alasannya larinya ke situ. Yang kita punya itu adalah budaya lisan. Bang Juma. Iya. Bang Pera. Silakan. Bang Pera. Ini kan di komentar ada yang bilang sekarang waktunya Bang Juma. Aku tadi stop itu karena Bu Uti mau keluar. Iya, maksudnya kami 5 menit, habis itu kita tutup, Bang. Begitu Keluar maksudnya. sebentar ya. Saya keluar sebentar, 5 menit saya keluar sebentar ya. Mungkin Bu Iya, yang tanggapi, makanya, saya cuma Bang. keluar 5 menit sebentar. Saya mau itu, saya harus ada berangkat urusan kerja, sebentar ya, ini. saya mau ngajar, jadi Wah, saya pamit Jadi ya. 5 menit, habis itu kita closing gitu loh. Saya lagi ini ada orang yang tunggu. Gimana ini ya? Ya udah, nggak apa-apa. Ini ada selesai. Iya, orang maksudnya saya Bang, mungkin kami cuma tanggapi 5 menit. 5 Jadi menit, kami maksudnya closing. Bu Uti sama Bang Habis itu Pera tutup. ini mau di closing gimana nih? Ya udah, Ya, jadi saya mungkin closing Bu Uti dulu ya. saja. Bu Uti saja. Saya ada urusan Ya, penting ya, sekali jadi ini Bu saya Uti. closing saja ya. saya. Ya, makasih Bang Rante Perak. Ya, saya mau closing. Closing Ya, saya, silakan. kenapa terjadi perdebatan Tunggu ini? Bu Uti, Karena belum closing nih Bu Uti. belum ya. Udah saya pamit dulu ya, nggak sempet lah kalau gitu ya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih Pak Juma. Bang Juma Pak masih Tantan, ada. Maaf. Oh, gitu ya. Silakan aja, bicara aja silakan, nggak apa-apa, kami itu aja. Ya, saya pamit dulu ya. Saya mau Iya, Bu, makasih, Bu. Ya, maaf ya, maaf Pak Tata salah kata ya. Itulah Anda, itulah diriku ya. Bye bye. Oke, makasih. Jadi teman-teman, gimana Dinda Tahta mau closing? Bentar ya, Bang. Iya, Ya, Bang iya. Juma, silakan Gurunda. Kita tetap kasih haknya. Bentar guys, kita kasih 5 menit ya. Makasih Bang Ken, Anda luar biasa. Oke. Mulai Bang Juma. Baik, tadi di awal saudara kita itu mengatakan Islam itu adalah binatang buas gitu ya. Makanya menarik kita untuk membahas dan membantai itu berdasarkan dengan dalil yang ada di dalam kitab saudara sendiri. Karena kalau di Al-Quran itu laqad kafaral ladzina qalu dan seterusnya itu udah final itu. Lalu kemudian Ibu Uti mengatakan pemberi hidup kekal itu adalah dua-duanya. Bapa memberi hidup kekal, Yesus juga memberi hidup yang kekal. Berarti di sini sudah diakui bahwa ada dua otoritas tertinggi. Padahal Yesus itu tidak begitu. Yesus memberikan hidup kekal ketika orang itu mengikuti firman-Nya, ketika orang itu mengikuti perintahnya. Apa itu? Menuhankan Tuhannya Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Kepada siapa? Kepada Bani Israel.
Jadi Yesus tidak memberikan hidup kekal di luar daripada Bani Israel. Hanya kepada Bani Israel saja. Lalu kemudian dikatakan bahwa apa yang dipunya Bapa itu juga yang dimiliki oleh Yesus. Ya, Anda harus mendalami lagi. Kenapa? Ketika Bapa punya pengetahuan tentang kapan hari kiamat, Yesus tidak punya ilmu itu. Jadi tidak berguna bagi pemahaman itu untuk kemudian mengkanter kebenaran dalam ajaran agama Islam bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, menyampaikan firman hanya firman yang disampaikan oleh Tuhan. Sementara teman-teman Kristen, mohon maaf, oknum dalam hal ini mengajarkan satu perkataan yang Yesus tidak ajarkan. Contoh, Yesus dan Bapa sama-sama memiliki, sama-sama mempunyai apa yang dipunyai Tuhan, Bapa itu juga yang dipunyai oleh Yesus. Bapa punya pengetahuan tentang hari kiamat. Yesus punya enggak? Dia enggak punya. Lalu kemudian Yohanes 8 nomor 51. Di situ dikatakan sesungguhnya barang siapa yang menuruti. Artinya bukan firman Paulus yang dituruti, harus firman-Nya Yesus. Ya, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Artinya tidak akan merasakan mati, tidak akan mengalami kematian. Tapi faktanya kan teman-teman Kristen tahu sendiri, ya, bagaimana kemudian manusia itu bermatian. Dari Islam, dari Kristen itu bermatian semua ketika sudah sampai ajalnya. Bahkan di dalam kitabnya di Perjanjian Lama, manusia hanya dikasih umur 120 tahun, malah dipatok mati di situ. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut, dia tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Apakah ini betul? Apakah ini benar? Nah, itu yang jadi pertanyaan kemudian. Jadi kesimpulan saya, teman-teman, bahwasanya damaikan dulu antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu terkait berbicara mengenai kitab Torah, kitab Injil, kitab Mazmur, umat Islam kemudian tidak mendudukkan perkara ini dengan cara terlebih dahulu melakukan penyelidikan atau menunggu sesuatu yang bagus di Torah lalu kemudian dianggap dijadikan sebagai nubuatan. Tidak ditunggu itu kemudian kitabnya orang Yahudi lalu kemudian kita buatkan perjanjian baru, tidak. Tapi seketika dari langit dan bumi pewahyuannya datang kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian kami imani. Berbeda dengan kitab-kitab saudara, itu dilakukan penyelidikan dahulu, kemudian dituliskan, lalu kemudian diimani sebagai firman Tuhan. Sekira begitu teman-teman sekalian, damai sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita sebagai anak bangsa boleh berdialog, tapi jangan kemudian saling hujat, mencaci maki dan seterusnya. Silakan Dinda Tahta. Ya, jadi kalau kita ingin tahu tentang kebenaran, kan sudah ada petunjuk, yaitu kitab yang kita imani. Pertama tentang ketuhanan, kita kan sudah tahu. Saya walaupun bukan pakai Al-Quran, atau pakai semuanya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran, hadis, tentang sifat-sifat Tuhan itu sama. Apa? Tidak sama dengan apapun, tidak bisa dilihat, tidak mau turun ke dunia, gitu. Kan jelas kitab-kitabnya itu. Terus yang kedua, harus tahu definisi utusan. Utusan itu penyampai firman, penyampai ajaran. Makanya ajaranku bukan dari diriku sendiri. Imani itu. Apapun isinya, lakukan. Contohnya Islam, ada perintah sholat, aqimus sholat, watu zakat, puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu diimani, lakukan. Jadi harus tahu ketuhanan, utusan, lalu utusan itu karena penyampai wahyu firman, sebagaimana Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman. Firman itu isinya perintah, larangan. Lakukan kalau perintah, kalau larangan jauhi. Nah kalau nggak tahu itu nanti kalian ke gereja, mana dalilnya? Nggak ada. Kalian mentuhankan Yesus, mana dalilnya? Nggak ada. Berarti bukan pengikut itu ya. Oke, gitu. Bang Tata, waktunya sudah habis. Kita berikan waktunya closingnya juga buat rantai perak. Ayo Pak, rantai perak. Kalau ada closing, kalau nggak ada. Halo. Tidak ada kah? Tapi beliau tadi sudah tutup. Closingnya guys, pamit. closingnya guys. Tadi beliau ada kegiatan katanya Bang. Kalau tidak ada, abang aja yang tutup. Mungkin Bang nggak Ken. ada. Thank you Bang ya. Atau ini host. Ya,
Pak Pendeta Torosoki. Oh, mungkin tidak ada sepertinya Bang Juma. Iya, nggak apa-apa, tutup aja Bang. Makasih ya Bang Ken ya. Dinda Tahta, makasih ya. Aku tak. Ya Bang Juma, makasih. Salam kenal ya Bang Juma, salam kenal Ya, Bang Tata, salam kenal semuanya. makasih Bang Ken, Anda luar biasa. Salam kenal. Oke Bang Juma, makasih. Oke. Makasih, kami pamit ya Dinda Tahta, saya pamit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore. Siap. Saya juga, Bang Ken. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang dikaruniakan akal sehat oleh Allah, alhamdulillah. Dialog panjang tadi kita sudah laksanakan ya. Kita menyampaikan dari sisi Al-Quran terkait dengan tema yang kemudian diminta oleh teman-teman kita, baik dari Pendeta Torosoki, kemudian tadi sebelum beliau siapa tadi ya, ada Rantai Perak, kemudian tadi juga kalau nggak salah ada Saudara Justin, bukan ya, Malikil Kudus. Lalu kemudian beliau juga keluar. Alhamdulillah tadi sempat ada Dinda Indra Mose dan juga Ustaz Tahta yang mendampingi kita ya. Orang-orang berilmu, orang-orang yang diberkati oleh Allah. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita mengurai penjelasan daripada konsep pengutusan, lalu kemudian yang menjabarkan tentang siapa yang menggantikan posisi Tuhan gitu ya. Dan juga tadi terlalu ganas Saudara Rantai Perak mengatakan Islam itu adalah binatang buas gitu. Dikatakan Islam itu adalah nubuat yang ada di dalam kitab Wahyu, Daniel, di mana kita Islam itu dikatakan sebagai binatang buas. Tapi ternyata setelah kita uraikan, justru Yesus menganggap diri orang-orang yang ada di sekelilingnya itu sebagai apa? Serigala. Jadi kalau berbicara mengenai serigala, ya berarti binatang buas dong ya. Karena serigala itu binatang buas. Lalu kemudian Yesus mengatakan orang yang sesamanya juga sebagai ular beludak, keturunan ular beludak, kan gitu ya. Lalu kemudian binatang buasnya itu dikatakan oleh Yesus akan datang di tengah-tengah Bani Israel menyamar seperti domba. Umat Islam mana ada menyamar seperti Bani Israel? Gak ada kita. Tampilan saya kemudian tiba-tiba open cam menggunakan pakaian-pakaian suci dari Bani Israel. Wah, dililitlah itu tali di tangan kiri saya, kemudian pakai jubah. Itu mana ada orang Islam kayak begitu. Tapi kalau dari sisi mereka, edisi Dabutar, dulu-dulu itu edisi Dabutar itu selalu pakai pakaian rabi. Selalu pakaian-pakaian orang Yahudi ya. Lucu mereka ini. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kita pengetahuan ya, meskipun pengetahuannya kecil, sedikit, secuil, tapi dengan pengetahuan secuil itu mampu kemudian membuat teman-teman Kristen kita itu ya minta izin pamit satu-satu, karena ya itu tadi mereka tidak bisa kemudian membantah. Bahkan Ibu Uti histeris, ngapain pakai data-data dari kitab kami lagi? Kalau si Rantai Perak tidak mau, dia nggak mau lagi bahas-bahas. Sudahlah, sudah final kata dia. Tapi tidak bisa, karena kenapa? Lain yang mereka sampaikan, lain yang tertulis di dalam kitab mereka. Kalaupun ada yang tertulis di dalam kitab mereka yang mereka jadikan sebagai materi atau kisi-kisi penjabaran atau referensi, hal itu terbantah dengan kitab yang lain gitu. Ada kitab, ada data lain yang akan membantah ajaran-ajaran mereka itu sendiri gitu. Jadi berbicara mengenai binatang buas, yang tadi yang dikatakan Islam itu adalah binatang buas, Islam itu adalah antikristus, kita sudah menjelaskan, kita sudah menguraikan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan sahabat semua mendapatkan ilmu dari dialog ini ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan hal yang bermanfaat. Dan terima kasih atas kesertaannya, terima kasih atas atensinya, perhatiannya semua. Terkait dengan pembangunan masjid kita, ya saya beberapa kali saya sudah mengupload keadaan masjid kita di tanggal 20 kemarin hari Ahad
Ya, mudah-mudahan Anda bisa melihat dengan baik pembangunan masjid kita itu ya melaju dengan pesat berkat adanya bantuan dari netizen kita. Jadi saya ingin menanggapi sedikit ya teman-teman. Ada yang mengatakan gini, kenapa harus menggunakan nama istri? Orang-orang yang berimpak dan bersedekah itu tidak akan amalnya ke istri, tapi orang yang berimpak dan beramal soleh itulah yang akan mendapatkan amalan-amalan jariahnya. Jadi begini teman, kenapa saya mengatasnamakan almarhumah istri saya? Itu kan hanya sebatas nama. Masjid itu tidak dilihat dari namanya. Kebetulan beliau itu kan pernah menginfakkan, mewakafkan tanah beliau untuk dijadikan sebagai rumah ibadah gitu. Dia pernah mengatakan kepada saya untuk membangun masjid di sana. Jadi saya membangun masjid itu sebagai wujud cinta kasih sayang saya kepada beliau yang selama ini mendampingi saya, mengajarkan anak-anak saya kebaikan, mengajarkan saya ilmu seperti yang sekarang ini. Apa salahnya kalau saya kemudian mengabadikan nama beliau dengan sebuah rumah ibadah? Yang penting di situ bukan muatannya untuk ria, bukan untuk karena mau pamer dan seterusnya. Saya rasa itu wujud kasih sayang seorang suami untuk mewujudkan cita-cita itu adalah merupakan satu yang baik gitu ya. Kalau saudara tidak mau mengatakan itu adalah satu yang mulia, ya katakanlah itu adalah satu yang baik, kan gitu ya. Kemudian ketika saudara mengatakan kenapa harus nama istri, saya rasa itu tidak melanggar syariat. Karena banyak juga masjid kita yang dibangun atas nama tokoh, ya kan? Apa susahnya? Apa salahnya ketika yang saya kasihi, yang saya cintai, yang Tuhan utus untuk mendampingi saya selama kurang lebih 17-18 tahun, saya abadikan namanya dengan membangun sebuah masjid. Amalnya boleh ke teman-teman netizen yang berimpak, dan itu memang aturan mainnya. Masa iya si fulan yang berimpak dan bersedekah yang tidak ada niatannya untuk amalnya diperuntukkan untuk Anda, kemudian amalnya untuk Anda? Kan keliru itu. Ya, kan keliru. Minimal tanah yang kemudian diwakafkan itu ketika ada orang yang datang beribadah di sana, ya istri saya juga mendapatkan pahala. Kenapa? Karena masjid itu berdiri di atas tanah yang diwakafkan beliau. Jadi tidak perlulah iri, tidak perlu cemburu, tidak perlu hasad, tidak perlu dengki dengan itu. Kalau sahabat saya ingin juga membuat sebuah masjid mengatasnamakan diri Anda saudara, silakanlah Anda buat. Gak apa-apa. Kalau perlu Bandara Soekarno-Hatta Anda mau buat masjid untuk diri Anda, ya silakan. Dan kami umat Islam tidak akan ada yang cemburu. Tidak akan ada yang iri atau hasad dan husud untuk kemudian melihat itu. Jadi mohon maafkan saya kalau masjid itu saya atasnamakan nama istri saya dan bukan atas nama Anda gitu. Karena saya tidak kenal Anda. Jadi saya tidak menggunakan nama Anda gitu ya. Tapi kalau mengatasnamakan istri saya, biarkanlah, izinkanlah itu untuk memuaskan rasa rindu saya kepada beliau. Ya kan? Toh tidak akan membuat kurang ketampanan Anda, tidak membuat Anda menjadi jatuh miskin, dan kemudian tidak membuat Anda itu sakit dan terluka dengan itu. Izinkanlah saya. Tanah-tanah milik beliau. Suami yang orang yang kemudian mengajak orang lain untuk berimpak sedekah membangun masjid di atas tempat beliau itu kan suaminya sendiri, bukan suami Anda. Ya biarkanlah. Yang salah itu kalau suami Anda yang keluar-keluar minta impak dan sedekah untuk membangun masjid atas nama istri saya gitu loh kawan ya. Tolong supaya saudara saya ini kalau ini jangan menampakkan kebencian lah. Kalau Anda ingin meluruskan dari hal yang ada yang salah dengan Bang Suma, ya telepon layaknya para habaib, para ustadz, para ulama, para guru-guru. Ketika mereka mengatakan ada yang keliru dari penyampaian saya, beliau langsung nelpon ke saya, memberikan masukan. Gini loh anakku, gini loh adekku, gini loh adindaku, tadi Anda kepleset, ini loh yang seharusnya. Itu baru dibilang saudara yang baik. Tapi kalau Anda nulis di kolom komentar komplain atas impak dan sedekahnya teman-teman kita,
Toh saya tidak menggunakan secara pribadi. Yang salah kalau teman-teman berinfak dan bersedekah, kemudian dananya saya ambil gitu. Itu yang keliru. Ya, yang salah kalau pengumpul dana itu bukan yayasan. Itu yang keliru. Ini kan yang ngambil dananya kan bendahara, yayasan. Tiap bulan, bahkan 2 kali sebulan dilaporkan. Infak sedekahnya sekian. Dan di bank itu nama-nama yang berinfak itu muncul di sana loh. Jadi itu ya teman-teman. Lain cerita kalau masuk ke pribadi nomor rekening pribadi saya, Anda patut curiga. Atau membangun rumah untuk rumah panti asuhan atau rumah ini dan itu, Anda boleh curiga. Tapi ini rumah ibadah. Apa mungkin Anda berpikir, wah nanti itu rumah ibadah dirubah menjadi rumah tinggal? Mana ada kayak begitu? Masjidnya saya tutup ya, kubahnya kuhilangkan, mimbarnya kuhilangkan. Kenapa? Aku mau bikin peta-peta, aku mau kontrakkan. Hitam kali hatimu kawan. Pekat kali pikiranmu terhadap aku. Padahal niatanku kan baik gitulah. Supaya amal teman-teman, amal jariahnya itu digunakan untuk membangun masjid. Daripada dikumpul duitnya membeli yang lain, mending berinfak untuk bersedekah. Saya kira begitu, tapi meskipun demikian saya minta maaf kalau hal yang saya lakukan itu membuat hati Anda gundah gulana, tidak makan sebulan, tidak 3 hari. Oleh karena saya membangun masjid atas nama istri saya, ya maafkan saya gitu ya. Saya mohon maaf. Kiranya Anda dilembutkan hatinya oleh Allah. Kemudian Anda juga mampu melakukan hal yang sama. Setidaknya bisa melakukan hal yang bisa saya lakukan yang baik di hadapan Tuhan. Gitu ya kawan-kawan. Dan kepada sahabat saya yang berinfak dan bersedekah, terima kasih banyak. Ya, antum juga sih membuat teman kita cemburu gitu. Mungkin mau berinfak juga dia, tapi ATM-nya hilang atau buku tabungannya dimakan rayap kali gitu. Ya, jadi mau kayak mana lagi bilangnya ya. Intinya saya tetap menyuarakan, silakan sahabat-sahabat berinfak dan bersedekah. Kita masih butuh beberapa item dari pembangunan masjid kita ini. Ya, semoga masjid kita bisa berlanjut ya, tanpa harus berhenti dengan adanya orang yang kemudian memberikan masukan yang menurut saya masukannya itu enggak kena di hati gitu. Oke, saya akhiri karena di sini udah mau maghrib teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Begitu juga infak dan sedekahnya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.